Bum bum bum. Ledakan tumpul disertai dengan suara dan energi yang mengejutkan meletus dari dalam awan berwarna-warni. Api, batu, es, dan logam terus-menerus terbang keluar dari awan. Ada banyak artefak roh terbang, kereta perang, dan burung roh yang terbang tampaknya mencari sesuatu. Di permukaan pegunungan, ada tempat-tempat yang terus-menerus meledak. Beberapa gunung langsung meledak setelah benda asing yang jatuh dari langit menghancurkannya. Ini adalah bendera Asosiasi Bela Diri Surga dan Jewel Flame Manor. Ketika mereka semakin dekat dengan kelompok, Qinlai berkonsentrasi dan menemukan bahwa bendera pada artefak roh terbang besar yang melayang di udara jelas milik Asosiasi Bela Diri Surga dan Jewel Flame Manor. Yang lebih mengejutkannya adalah fakta bahwa Heaven Martial Association dan Jewel Flame Manor berdebat dengan sangat panas sehingga mereka tampak seperti akan berperang kapan saja. Swoosh swoosh swoosh. Swoosh swoosh swoosh. 6 roh kekosongan dan kekacauan menginterupsi adegan pada saat yang tepat ini dan menyerbu ke arah pegunungan di tanah dengan tiba-tiba. Asosiasi Bela Diri Surga dan praktisi bela diri Jewel Flame Manor masih berteriak marah dan mengancam satu sama lain dengan keras di jalan buntu ketika ini terjadi. Ketika mereka melihat 6 cahaya yang tidak biasa terbang ke arah mereka, para praktisi bela diri di kedua sisi sedikit mengubah ekspresi mereka dan mulai saling mengaum. Sebelum kereta perang kristal Qinlai bisa memasuki tanah ini secara nyata, Asosiasi Martial Heaven dan praktisi bela diri Jewel Flame Manor tiba-tiba tidak bisa menahan diri lagi. Pertempuran sengit langsung terjadi antara kedua pihak. Apa yang sedang terjadi? Lin Lianger membuka matanya dan menatap zona pertempuran jauh sambil berdiri. Untuk apa orang-orang itu berjuang? Qinlai juga bingung dengan ini, jadi dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Sementara mereka mengobrol satu sama lain, kereta perang kristal terus melesat cepat melintasi langit. Di belakang 6 roh kekosongan dan kekacauan, kereta perang kristal juga terbang lebih dulu ke zona pertempuran dan tiba di suatu titik di bawah langit merah gelap. Aura yang sangat menindas memancar dari langit merah gelap. Ketika dia memperhatikannya, dia memperhatikan bahwa celah spasial muncul dan menutup tanpa henti di dalam awan yang meledak itu. Melalui celah spasial kecil, dia bisa melihat keluar angkasa dan melihat perubahan mengerikan di luar dunia. Dia bisa melihat batu-batu raksasa dilempar ke sana kemari dan titik-titik tinta hitam menggeliat di antara mereka. Kehadiran destruktif yang mengerikan yang mampu melenyapkan semua kehidupan terpancar dari mereka. Di sisi lain dia bisa melihat arus angin berwarna-warni yang membungkus batu-batu raksasa berwarna coklat kelabu, dengan cepat menggiling masing-masing dan semuanya menjadi debu. Sebuah batu raksasa berwarna abu-abu meledak, dan sebuah kristal seukuran ibu jari muncul dari pecahan batu yang berserakan. Kristal kecil itu berwarna merah cerah dan tembus pandang. Itu tampak seperti kornelian merah darah yang berkilau dengan kilau menyihir. Kristal itu keluar dari celah spasial dengan tiba-tiba. Kristal api bintang. Bahan roh kelas 6 surga. Seorang tetua asosiasi bela diri surga naik di atas Raja Gagak Api berseru tanpa sadar dengan mata berkilau. Rebut itu. Seorang pria besar dari Jewel Flame Manor dengan tato pola api merah tua di atas lehernya berteriak dari atas kereta terbang. Baik praktisi bela diri yang bertarung dari Asosiasi Bela Diri Surga dan Jewel Flame Manor menanggapi panggilan itu dan mendekati kristal yang jatuh itu. Kristal merah darah kecil menyeret ekor api kecil di belakang mereka ketika mereka jatuh dari langit, menyilaukan seperti sutra merah menyala atau percikan meteor yang jatuh. Qinlai tertarik padanya. Meskipun dia tidak mengambil tindakan, darahnya memberikan reaksi yang kuat. Dia segera mengerti bahwa kristal kecil itu akan berpengaruh pada kekuatan garis keturunannya. Dia tertarik pada kristal itu. Tapi sebelum dia bisa berbuat apa-apa, seberkas cahaya api yang familiar mengambil bentuk padat dan muncul. Atribut api kecil Spirit of Void and Chaos dalam bentuk Fire Kilin seukuran saku tiba-tiba menerkam kristal, mencengkeramnya erat-erat dan menelannya ke dalam perutnya. Saat kristal memasuki perutnya, api kilin api dengan cepat berubah menjadi bentuk virtual yang samar-samar sebelum terus jatuh ke arah pegunungan di bawah sebagai seberkas cahaya yang berapi-api. Apa-apaan itu? Praktisi bela diri dari Asosiasi Bela Diri Surga dan Jewel Flame Manor berteriak kesal ketika mereka melihat bahwa kristal Starfire direnggut oleh entitas asing. Orang-orang di jajaran artefak roh terbang kecil mereka yang aneh mengunci roh api Void and Chaos dan menyerbu ke arah pegunungan. Ingin merebut kembali kristal Starfire yang telah diambil oleh kilin kecil. Perhatian Qinlai juga terfokus pada semangat atribut api Void and Chaos. Dia memperhatikan bahwa Fire Kilin seukuran telapak tangan telah menghilang ke salah satu dari banyak lubang raksasa di pegunungan setelah mengambil bentuk roh. Para praktisi bela diri di langit terus mengejarnya. Di sisi lain, dia memperhatikan bahwa sisa roh kekosongan dan kekacauan tersebar di berbagai lokasi pegunungan.
Beberapa dari mereka menunggu di depan celah spasial seolah-olah mereka sedang menunggu satu saat ketika kristal berharga akan muncul. Ledakan. Sebuah batu biru raksasa lolos dari celah spasial dan menabrak ujung puncak gunung di bawah. Batu raksasa itu adalah kristal air putih seperti batu giok dalam penampilan tetesan air mata yang tiba-tiba terbang keluar dari batu. Air Spirit of Void and Chaos terbang dari jarak yang jauh dan menelannya dalam satu tegukan. Kegembiraan yang luar biasa muncul dari lubuk jiwanya, dan sangat jelas sehingga Qinlai dapat merasakannya bahkan dari jarak yang sangat jauh. Qinlai terus mengamati mereka sebentar. Dia menemukan bahwa celah spasial kadang-kadang akan terkoyak, diikuti oleh ledakan aneh di langit, dan bahwa semua jenis batu aneh akan meledak di luar angkasa, mengirimkan puing-puing melalui celah spasial. Dari lusinan batu ini, satu akan berisi kristal khusus. Alasan 6 roh kekosongan dan kekacauan melakukan perjalanan ke sini dari jarak ratusan kilometer adalah untuk mendapatkan kristal ini. Asosiasi Bela Diri Surga dan Jewel Flame Manor juga berkumpul di sini untuk alasan yang sama. Namun, persepsi mereka jelas lebih buruk jika dibandingkan dengan 6 roh kekosongan dan kekacauan. Mereka tidak tahu batu raksasa mana yang mengandung kristal luar biasa. Spirits of Void dan Chaos bisa mendeteksi mereka dengan jelas. Mereka akan selalu mengunci target tertentu dan menunggu di posisi yang tepat bahkan sebelum batu raksasa itu meledak. Mereka tahu batu mana yang akan berisi benda-benda yang mereka inginkan bahkan sebelum mereka meledak, jadi mereka selalu bisa mendapatkan pendahuluan di Heaven Martial Association dan Jewel Flame Manor dan merebut kristal roh yang sangat mereka inginkan. Kemudian, mereka segera menelan kristal. 6 roh kekosongan dan kekacauan semakin bersemangat saat mereka menyebarkan bakat alami mereka dengan gerakan yang dipraktikkan dan berganti-ganti antara bentuk nyata dan virtual dengan cepat. Setiap kali kristal aneh yang mengandung salah satu dari 6 energi atribut yang mereka inginkan muncul dari celah spasial, roh Void dan Chaos akan muncul pada waktunya untuk mengambilnya. Praktisi bela diri dari Heaven Martial Association dan Jewel Flame Manor perlahan menemukan kebenaran setelah kehilangan kristal ke Spirits of Void and Chaos lagi dan lagi. Ikuti 6 hal itu. Mereka bisa mengunci target di depan kita. Tetua Asosiasi Bela Diri Surga yang menunggangi Raja Gagak Api memerintahkan. Orang yang bertanggung jawab di Jewel Flame Manor juga memerintahkan dengan keras. Praktisi bela diri dari kedua belah pihak meletakkan segalanya dan terbang berkeliling sambil mengawasi ketat 6 roh kekosongan dan kekacauan. Batu raksasa lainnya meledak. Cahaya kegembiraan muncul di mata Lin Lianger. Sungguh kristal atribut es murni. Sebuah balok es yang menusuk tulang seukuran kenari muncul dari batu yang meledak. Qinlai mengolah seni beku, sehingga dia bisa merasakan aura es mutlak di dalam kristal itu meskipun dia berada ratusan meter darinya. Saya mungkin tidak tahu apa nama kristal itu, tetapi saya tahu bahwa itu akan sangat membantu saya dalam kultivasi saya. Lin Lianger menjadi bersemangat dan benar-benar menyerang kristal es sebelum Qinlai bisa mengatakan apa-apa. Kristal atribut es jelas tidak ada nilainya bagi 6 roh kekosongan dan kekacauan. Tak satu pun dari mereka yang memiliki atribut es. Penjamret lain telah muncul. Tetua Asosiasi Bela Diri Surga di atas Raja Gagak Api melemparkan bendera merah menyala dengan ekspresi gelap ketika dia melihat Lin Lianger menyerbu ke arah mereka. Bendera itu diukir dengan sekelompok gagak api yang hidup, dan berubah menjadi lautan api yang menghalangi jalan Lin Lianger seperti dinding api. Api berkokok pada bendera itu menggeliat seolah-olah mereka akan terbang kapan saja. Wosh wosh wosh. Api berkokok di bendera tiba-tiba menyemburkan cahaya api yang menelan Lin Lianger dalam sekejap. Sir bodoh. Tetua di atas menunggangi Raja Gagak Api mendengus dengan dingin. Qinlai menggelengkan kepalanya dan mengungkapkan senyum tenang. Dia tahu bahwa Lin Lianger tidak akan dibawa keluar dengan mudah. Penatua Asosiasi Bela Diri Surga itu hanya berada pada tahap selanjutnya dari rilem pemenuhan, dan Raja Gagak Api peringkat 6 itu juga tidak memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Bahkan saat dalam bentuk manusia, tidak mungkin Ice Phoenix akan terbakar sampai mati oleh api mereka. Sayap es. Es dingin muncul dari belakang Lin Lianger saat mereka berubah menjadi sayap es yang berisi kekuatan es. Lin Lianger dalam wujud manusianya mengepakkan esnya, sayap kristal dengan lincah dan terbang keluar dari api tanpa terburu-buru. Badai es mutlak. Dengan kepakan sayapnya, es dingin menembakkan diri mereka sendiri pada tetua Asosiasi Bela Diri Surga di atas Raja Gagak Api seperti panah. Raja Gagak Api secara naluriah merasakan bahaya besar dan buru-buru menghindar, melolong. Bendera dengan banyak gagak api yang dijahit di atasnya berubah menjadi satu gagak terbakar yang melindungi punggung Raja Gagak Api. Bang! Api dan es bertabrakan satu sama lain, beberapa es keluar di atas dan menembus segel, menyerang Raja Gagak Api tanpa henti.
Raja Gagak Api dan Tetua Asosiasi Bela Diri Surga berteriak saat mereka mundur ke kelompok utama praktisi bela diri Asosiasi Bela Diri Surga dengan cukup tragis. Beberapa artefak roh melonjak ke langit yang diselimuti energi roh prismatik saat mereka berbenturan dengan SS dan membantu sesepuh dalam melarikan diri dari kesulitannya. Lin Lianger memutar sosoknya sekali saat sayap es baru mengembun di belakang punggungnya. Dia melemparkan pandangan menghina pada praktisi bela diri Asosiasi Bela Diri Surga sebelum dia mengepakkan sayapnya lagi dan mengejar kristal es mutlak yang jatuh ke arah pegunungan. Qin Lai menggosok dagunya dan memandang dengan mata dingin seorang pengamat. Dia tidak punya niat untuk mengganggu pertarungan ini. Dia telah memperhatikan bahwa baik Asosiasi Bela Diri Surga maupun Jewel Flame Manor tidak memiliki praktisi bela diri tingkat tinggi di area ini. Para ahli terkuat di kedua sisi hanya berada pada tahap akhir dari rilem pemenuhan, dan tidak satupun dari mereka yang mampu terbang dengan kekuatan mereka sendiri. Ini berarti bahwa tidak satupun dari mereka berada di alam fragmentasi. Jika mereka tidak berada di alam fragmentasi, maka mereka praktis tidak menimbulkan ancaman baginya. 6 roh kekosongan dan kekacauan berenang naik turun, menjara kristal aneh yang muncul dari celah spasial dari mana-mana dalam kegembiraan liar. Setelah Lin Lianger berhasil menakuti Tetua Asosiasi Bela Diri Surga, dia juga berhasil mendapatkan kristal es mutlak yang dia cari saat cahaya kegembiraan berkelap-kelip di matanya yang sedingin es. Saat dia datang, Asosiasi Bela Diri Surga dan praktisi bela diri Jewel Flame Manor mengejar 6 roh kekosongan dan kekacauan segera menjadi berhati-hati. Praktisi bela diri terkuat yang mereka miliki hanya pada tahap akhir dari rilem pemenuhan. Mereka tidak akan bisa mengendalikan Lin Lianger bahkan jika mereka memiliki jumlah yang besar. Qin Lai terus mengamati situasi untuk sementara waktu. Dia memperhatikan bahwa orang-orang itu tampak tidak berdaya bahkan ketika mereka mencoba untuk berurusan dengan roh kekosongan dan kekacauan. 6 roh kekosongan dan kekacauan terus-menerus bergantian antara bentuk nyata dan tidak berwujud saat bepergian dengan kecepatan luar biasa. Artefak roh terbang yang besar mungkin cukup cepat untuk mengimbangi roh kekosongan dan kekacauan, tetapi mereka tidak cukup gesit untuk bergerak bebas di lembah pegunungan. Artefak roh terbang kecil lebih lincah, tetapi itu, bagaimanapun, tidak memiliki kecepatan. Tanpa seorang praktisi bela diri alam fragmentasi yang dapat melakukan perjalanan bebas di langit, mereka tidak dapat benar-benar menjadi penghalang nyata bagi roh kekosongan dan kekacauan. Qin Lai akan membantu roh kekosongan dan kekacauan, tetapi ketika dia melihat bahwa baik Phoenix S. Lin Lianger maupun 6 orang kecil tidak membutuhkan bantuannya untuk melawan 2 kelompok praktisi bela diri, dia memutuskan untuk menahan diri untuk tidak ikut campur. Dia perlahan-lahan mengendarai kereta perang kristalnya lebih dekat ke lokasi. "Siapa kamu?" Nak seorang praktisi bela diri dari Jewel Flame Manor berteriak. "Aku hanya lewat dan melihat-lihat, itu saja." Qin Lai tersenyum dengan tenang sebelum dia tiba-tiba melewati mereka dengan kecepatan tinggi. Dia tiba di langit di mana beberapa celah spasial jelas menganga dan menutup. Praktisi bela diri Jewel Flame Manor yang ingin menghentikannya buru-buru menghentikan diri mereka sendiri dengan ekspresi yang sedikit berubah ketika mereka menyadari bahwa dia sedang menyerang ke arah celah spasial. Tempat di mana Qin Lai berada sekarang kadang-kadang akan dikunjungi oleh pecahan batu yang meledak, batu raksasa, dan keretakan ruang yang tiba-tiba. Kedua kekuatan memiliki artefak roh terbang besar mereka hancur dan puluhan orang tewas di lokasi itu sebelumnya. Itulah mengapa tidak ada dari mereka yang berani mengadili kematian dengan terbang ke sana sendiri. Meretih, sebuah batu raksasa meledak, dan sebuah batu seukuran kepala manusia meluncur keluar dari celah spasial. Qin Lai buru-buru menyesuaikan arah kereta perang kristal itu menuju. Kereta perang berenang ke kiri dan ke kanan seperti ikan di laut saat dia dengan gesit menyelinap melewati batu terbang itu. Dia semakin dekat dan dekat dengan celah spasial. Energi kekerasan dan memutar menyelinap keluar dari celah spasial berbentuk salib, menyebabkan Qin Lai secara naluriah merasakan bahaya. Dia buru-buru pindah jauh, jauh dari jalan. Sebuah batu raksasa yang diselimuti oleh aliran angin abu-abu meledak saat suara berderak bergema dari dalam celah. Ledakan. Aliran abu-abu meledak-meledak dan mengirim batu beterbangan kemana-mana. Gelombang kejut yang menakutkan menyebabkan celah spasial berbentuk salib diperbesar secara besar-besaran, mengubahnya menjadi mulut gelap besar yang mengancam akan menelan seluruh dunia. Saat mengemudikan kereta perang kristal dalam ledakan tiba-tiba, Qin Lai menciptakan gumpalan kesadaran kilat dan berusaha untuk menyelidiki di sekitar celah spasial berbentuk salib. Tiba-tiba, kesadaran kecil dan hampir tak terlihat ditransmisikan sebentar-sebentar dari celah spasial berbentuk salib. Qin Lai tidak mengerti mengapa, tapi dia takut dengan kesadaran yang sangat lemah itu karena suatu alasan. Swoosh! Bola penekan jiwa yang tersembunyi di bawah glabelanya tiba-tiba keluar dari kulitnya dan bersinar dengan cahaya gelap dan redup.
Cahaya berubah menjadi lorong yang sepertinya ingin menarik kesadaran kilat yang baru saja dilepaskan Qin Lai sebelumnya. Pada saat yang sama, kesadaran kilat yang dikirim Qin Lai ke celah spasial berbentuk salib tiba-tiba dicengkeram oleh tangan yang tak terlihat. Rasa dingin yang menakutkan akan meluas dengan cepat dan tumbuh lebih kuat dan lebih kuat. Surat wasiat itu sepertinya datang dari tempat misterius di luar alam roh, dan itu telah mengunci lokasinya secara akurat melalui jiwanya. Kehendak kejahatan mutlak tampaknya berpacu menuju arahnya dari kedalaman alam luar. Meretih. Keretakan spasial berbentuk salib mulai berkembang pada tingkat yang terlihat. Jiwa Qin Lai praktis adalah cahaya terang dalam kegelapan untuk niat jahat di balik keretakan spasial itu. Qin Lai menerangi jalan yang membawanya langsung menuju alam roh. Kejahatan akan mengunci jiwa Qin Lai dengan kuat. Qin Lai menjadi pucat ketakutan. Tanpa berpikir, dia segera menarik kesadarannya, dan melihat cahaya gelap yang dikeluarkan oleh orb penekan jiwa membungkus jiwanya dan menariknya kembali dalam sekejap. Gumpalan kesadaran jiwa kembali ke kepalanya. Kemudian, rasa takut yang mengerikan menyebar ke seluruh jiwanya dan membuatnya merasa kedinginan di sekujur tubuhnya. Dia menyaksikan celah spasial berbentuk salib tumbuh lebih besar dan lebih besar seperti lubang robek tas. Di dalam kehampaan, dia bisa melihat batu raksasa yang tak terhitung jumlahnya yang sangat jauh darinya tiba-tiba meledak berkeping-keping. Seolah-olah keberadaan yang menakutkan dengan cepat membuka jalan ke tempat dia berada. Setiap batu raksasa yang menghalangi jalannya langsung hancur berkeping-keping. Kembalilah sekarang jika kamu tidak ingin mati. Dia segera mundur dengan kereta perang kristalnya dan mengirim pesan ke 6 roh kekosongan dan kekacauan dengan kesadaran jiwanya. Pada saat itu, 6 roh kekosongan dan kekacauan masih terbang naik turun mencari kristal aneh yang dapat membantu mereka mencapai evolusi yang cepat. Mereka tampak bingung dan ragu-ragu untuk sesaat ketika mereka mendengar pesan Qin Lai dari lubuk jiwa mereka. Pada akhirnya, mereka dengan paksa menekan keinginan mereka dan kembali kepadanya sebagai 6 sinar cahaya. Lin Lianger, ayo pergi. Ayo pergi sekarang juga. Qin Lai berteriak pada Ice Phoenix. Ice Phoenix juga terbang kemana-mana untuk mencari kristal aneh dari atribut es, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika dia mendengar panggilannya. Apa yang salah manusia ini tidak bisa mengancamku, jadi aku bisa mengumpulkan semua kristal atribut es ini tanpa khawatir. Ku beritahu, kristal ini bahkan lebih menonjol daripada yang ada di bawah Pulau Frost. Tetap di sini, jika kamu ingin mati. Qin Lai mendengus dingin dan mulai dengan liar menuangkan energi roh ke dalam kereta perang kristal. Kereta perang kristal di bawahnya mulai terbang ke arah lembah pemujaan bulan dengan kecepatan tinggi. Ekspresi Lin Lianger akhirnya berubah. Dia telah berinteraksi dengan Qin Lai selama beberapa waktu, dan dia tahu bahwa Qin Lai sama sekali bukan orang yang pengecut atau ceroboh. Reaksi Qin Lai yang tiba-tiba dan tidak normal menimbulkan kekhawatiran di hatinya, dan dia akhirnya menyadari bahwa bahaya yang mengerikan akan segera menimpa mereka. Aku datang sekarang. Dia dengan cepat bereaksi dan terbang menuju Qin Lai dengan kecepatan tinggi. Banyak dari kalian sebaiknya mengungsi sejauh mungkin. Juga, beritahu Sekte Terminator bahwa hal yang mengerikan akan segera turun ke alam roh. Beritahu mereka untuk mengirim ahli mereka segera. Qin Lai melemparkan kata-kata ini dengan sangat serius ketika kereta perang kristalnya melewati Asosiasi Bela Diri Surga dan praktisi bela diri Jewel Flame Manor. Kemudian, dia bertemu dengan Lin Lianger dan terbang tanpa pernah melihat ke belakang. Asosiasi Bela Diri Surga dan praktisi bela diri Jewel Flame Manor hanya memberinya tatapan aneh. Jelas tidak ada dari mereka yang memperhatikan nasihatnya sama sekali. Apa hal yang kamu sebutkan itu? Lin Lianger buru-buru bertanya. Saya belum melihatnya. Saya hanya merasakan keinginan yang menakutkan, dingin, dan menakutkan yang menahan napas saya, kata Qin Lai dengan sungguh-sungguh. Lin Lianger menjadi sedikit pucat. Seberapa kuat itu? Ini lebih kuat dari gabungan 3 orang yang mencoba membunuhmu di tanah Rerun Mahadewa. Kehadiran itu juga memiliki aroma yang tak terlukiskan. Saya berani mengatakan bahwa hal yang datang sekarang bukanlah manusia. Qin Lai berkata dengan serius. Lin Lianger terkejut. Mengabaikan semua yang terjadi di belakangnya, Qin Lai mendorong kereta perang kristal dengan kecepatan tinggi dan terbang kembali ke lembah pemujaan bulan. Semuanya, ikuti aku ke kota pemujaan bulan sekarang. Qin Lai berseru dari dalam kereta perang kristal. Dia tidak menurunkan kereta perang kristalnya ke tanah dan hanya menghentikannya di udara. Kali ini, Lin Lianger tidak memisahkan jiwanya dari tubuhnya untuk menyelinap ke orb penekan jiwa. Dia hanya berdiri di samping Qin Lai. Di dalam lembah, Yue Ji, Sui Ji, Ye Ji, dan banyak wanita lain segera menyadari Lin Lianger saat mereka melihat ke atas. Mereka benar-benar merindukan kecemasan dalam nada suaranya karena itu.
Apa istrimu hidup kembali?" Suiji menutup mulutnya dan berseru. Setiap wanita lembah pemujaan bulan tampak terkejut dan senang. Mereka semua menatap Lin Lianger dengan tatapan heran. Istri, Lin Lianger tampak terkejut. Perubahan mengerikan telah menimpa benua Prism. Ras jahat dari luar angkasa turun ke tempat ini, dan kita harus segera memberitahu Sekte Terminator. Jika Anda ingin hidup maka mari kita pindah sekarang. Qin Lai berkata dengan berat. Yue Ji dan yang lainnya akhirnya mendapatkan kembali akalnya. Yue Ji dan yang lainnya memiliki kepercayaan yang relatif kuat pada Qin Lai, jadi mereka segera mulai bertindak setelah mendengar kata-katanya. Para wanita lembah pemujaan bulan dengan cepat berkumpul di satu tempat. Mengesampingkan bahkan rasa ingin tahu mereka pada kebangkitan Lin Lianger sekarang, mereka buru-buru membawa semua bahan penting di dalam lembah, naik kereta perang besar dan melaju menuju kota Moonstone bersama dengan Qin Lai dan Lin Lianger. Apa yang terjadi di alam roh, Yue Ji tidak bisa tidak bertanya di sepanjang jalan. Qin Lai membuat penjelasan singkat tentang insiden abnormal yang baru saja terjadi di pusat benua Prism. Dia memberitahunya tentang keretakan spasial yang tak terhitung jumlahnya. Kamu mengatakan bahwa kamu merasakan niat jahat yang mengerikan dari salah satu celah spasial. Ekspresi Yue Ji serius. Seharusnya makhluk jahat yang berkeliaran di luar angkasa. Pada awalnya, dia tidak memiliki arah atau tujuan karena dia tidak tahu bagaimana menuju ke tempat kami. Tapi karena dia bisa mengunci segumpal kesadaran jiwaku secara tidak sengaja, aku menjadi mercusuar yang menerangi jalannya menuju Spirit Realm. Qin Lai berkata dengan ekspresi gelap. Dari saat aku merasakan kehadiran jiwa makhluk jahat itu, aku tahu bahwa benua ini mungkin akan menemui malapetaka jika kita membiarkannya muncul. Apakah benda itu benar-benar menakutkan? Yue Ji khawatir di dalam. Mungkinkah Istana Pemujaan Bulan, Asosiasi Bela Diri Surga, dan Jewel Flame Manor tidak dapat membunuhnya jika mereka bergabung? Apakah kita benar-benar harus memperingatkan Sekte Terminator? Apakah ada orang di antara tiga kekuatan peringkat tembaga besar dari benua Prism, termasuk Istana Pemujaan Bulan, yang memiliki ahli puncak alam abadi? Qin Lai mengerutkan kening. Yue Ji menggelengkan kepalanya. Tidak, maka tidak ada orang yang bisa mengalahkannya. Seru Qin Lai. Ketika dia mengatakan ini, Yue Ji dan semua orang akhirnya menjadi pucat saat mereka menyadari apa yang sebenarnya akan terjadi di benua di bawah mereka. Kelompok itu tidak mengatakan apa-apa saat mereka melanjutkan perjalanan mereka dengan sangat khawatir. Kereta perang kristal membawa kerumunan dengan serangan gila dan akhirnya tiba di langit kota Moonstone pada tengah hari. Di masa lalu, bahkan anggota Istana Pemujaan Bulan akan turun dari artefak roh terbang alih-alih menerbangkan artefak roh terbang mereka di atas kota Moonstone. Namun karena parahnya krisis, baik Qin Lai dan Yue Ji telah mengabaikan peraturan kota Moonstone dan mendarat langsung di Istana Pemujaan Bulan, menarik tatapan heran dari sejumlah besar praktisi bela diri. Dong Wanzai sedang berdiskusi dengan praktisi bela dirinya untuk mengumpulkan sebanyak mungkin batu roh sehingga mereka dapat membeli lebih banyak bom mendalam berkobar dari Sekte Vindarah. Dong Wanzai sedikit mengernyit tidak senang saat mendengar deru kereta perang kristal. Tuan Istana, kelompok Yao Tian dan Yue Ji telah kembali bersama, seseorang melaporkan dari luar. Kota Moonstone memiliki aturannya sendiri, dan Yue Ji seharusnya mengingatkannya bahkan jika Yao Tiao tidak tahu apa-apa tentang itu. Mengapa dia membiarkannya melanggar aturan? Liu Yan juga tampak tidak senang. Jika semua orang bisa mengemudikan artefak roh terbang mereka dan terbang sesuka mereka di kota Moonstone, lalu kehormatan apa yang masih kita miliki? Yue Ji ini tidak melihat gambaran yang lebih besar. Mungkin dia telah melupakan aturan kota Moonstone dan bahkan siapa dia untuk menjilat Yao Tian itu. Sudah waktunya untuk menegurnya, seseorang bergema setuju. Dong Wanzai memiliki ide yang sama, ekspresi gelap di wajahnya. Dia juga berpikir bahwa Yue Ji bertindak terlalu ceroboh akhir-akhir ini. Pada saat inilah Qin Lai dan Lin Lianger buru-buru masuk ke aula besar Istana Pemujaan Bulan di bawah bimbingan Yue Ji, Ye Ji, dan Sui Ji. Kamu adalah, Dong Wanzai, Liu Yan dan yang lainnya semua menjadi pucat karena ketakutan ketika mereka melihat Lin Lianger muncul. Qin Lai telah menarik perhatian Istana Pemujaan Bulan tidak lama setelah dia melangkah ke kota Batu Bulan. Ketika Qin Lai mulai berjalan di sekitar kota Moonstone sambil membawa tubuh manusia Lin Lianger, dia telah mengejutkan banyak orang di kota Moonstone. Wajar jika Istana Pemujaan Bulan juga mengawasinya secara rahasia. Menurut pendapat semua orang, Lin Lianger adalah mayat yang dingin dan mati yang telah mati cukup lama. Akibatnya, mereka semua berpikir bahwa Qin Lai memiliki pikiran yang bengkok. Tapi Lin Lianger jelas masih hidup, dan dia berjalan ke aula dengan mata dingin sekarang. Dampak visual yang dia timbulkan telah mengejutkan mereka semua untuk sementara waktu. Tuan Istana Dong,
Perubahan mengerikan telah terjadi di pusat benua Prism. Saya takut makhluk jahat akan segera turun di benua Prism. Saya harap Anda dapat segera menghubungi Sekte Terminator dan memberitahu mereka untuk mengirim beberapa ahli alam abadi untuk melawan ancaman ini, seru Qin Lai. Apa? Dong Wanzai tiba-tiba berdiri. Apakah kamu yakin, Saudara Yao, mengapa makhluk jahat tiba-tiba turun di benua Prism? Anda tidak menyebarkan pembicaraan yang mengkhawatirkan, bukan? Liu Yan dan yang lainnya sepertinya tidak mempercayainya juga. Kami belum melihat sesuatu yang abnormal selama bertahun-tahun sejak Asura Rache menyerbu kami secara massal. Liu Yan menggosok dagunya dan tertawa. Apakah kamu melihat makhluk jahat ini dengan mata kepalamu sendiri, Saudara Yao? Tidak, saya hanya merasa bahwa dia akan melewati celah spasial, kata Qin Lai dengan sungguh-sungguh. Oh, jadi kamu hanya merasakan kehadirannya? Liu Yan tumbuh semakin tidak terganggu. Perasaan mudah dibodohi, loh. Bagaimana jika indera Anda salah, dan tidak ada makhluk jahat yang turun di benua Prisma? Bahkan jika ada, bagaimana jika itu bukan musuh yang sangat kuat? Bukankah tidak pantas untuk memanggil ahli alam abadi dari Sekte Terminator jika itu masalahnya? Praktisi bela diri Istana Pemujaan Bulan juga tidak memperhatikan peringatan Qin Lai. Mereka semua tampak tenang, dan mereka semua berpikir bahwa Qin Lai salah atau melebih-lebihkan bahaya. Bagaimanapun, Qin Lai hanya berada di alam pemenuhan. Menurut pendapat mereka, bahkan jika kesadaran jahat yang mengerikan yang Qin Lai rasakan adalah nyata, dan bahkan jika makhluk jahat benar-benar turun di benua Prism, itu tidak akan seburuk yang dibayangkan Qin Lai. Bagi seorang praktisi bela diri rilem pemenuhan, seorang ahli rilem fragmentasi puncak sudah cukup menakutkan. Mereka semua berpikir bahwa keberadaan yang menurut Qin Lai menakutkan belum tentu sekuat itu. Mereka berpikir bahwa musuh ini akan menjadi yang terbaik di alam nirvana. Meskipun Istana Pemujaan Bulan, Asosiasi Bela Diri Surga, dan Manor Permata Api semuanya adalah pasukan peringkat tembaga, mereka semua memiliki satu atau dua praktisi bela diri lansia Nirvana Realm yang tersembunyi di tengah-tengah mereka. Mereka tidak menyangka kejadian ini begitu serius. Kau tidak percaya padaku? Wajah Qin Lai menjadi gelap ketika dia melihat bahwa Liu Yan dan yang lainnya tidak takut seperti yang dia pikirkan. Dia merasa sedikit tidak sabar di dalam. Liu Yan tertawa dan mengangkat bahu pada Dong Wanzai. Dia tidak lagi mengatakan apa-apa. Sementara itu, Dong Wanzai tertawa dua kali dan berkata, "Mengapa saya tidak mempercayai Anda, Saudara Yao? Saya akan mengirim seseorang ke tempat yang Anda sebutkan dan memeriksanya jika ada kelainan sekarang. Jangan khawatir, bahkan jika memang ada makhluk jahat di dunia luar, Asosiasi Bela Diri Surga, Istana Pemujaan Bulan, dan Istana Api Permata benar-benar memiliki kekuatan untuk menekannya. Jika kita memanggil ahli rilem Terminator Sekte Imperisable untuk masalah kecil, mereka akan tidak senang dan menyalahkan kita," kata seorang praktisi bela diri Istana Pemujaan Bulan singkat sambil tertawa. Qin Lai memandang mereka. Dia tahu bahwa orang-orang ini sama sekali tidak peduli dengan insiden itu, dan bahwa mereka tidak menyadari betapa seriusnya hal itu dari ekspresi mereka. Dia merenung sejenak dan mengangguk. "Saya ingin mengirim surat kembali ke Bloodfin Sect. Tolong bantu saya dengan ini, Tuan Istana Dong." Dia telah menulis surat dalam perjalanan ke Istana Pemujaan Bulan yang merinci semua kelainan yang dia rasakan di pusat benua Prism. Dengan statusnya di setting Sun Islands dan pengetahuan serta pengalaman Hong Bowen, dia percaya bahwa rakyatnya akan membuat persiapan yang diperlukan. "Kapan Anda membutuhkannya untuk dikirim?" Dong Wanzai tersenyum tipis. "Kami sedang mempersiapkan batu roh dan berharap untuk membeli lebih banyak bom mendalam berkobar dari Bloodfin Sect dalam 2 hari ke depan. Bisakah ini menunggu sampai saat itu?" "Ini sangat mendesak," Qin Lai berkata dengan sungguh-sungguh. Dong Wanzai terkejut sesaat sebelum dia berkata, "Baiklah. Yue Ji, tolong pimpin Tuan Yao ke formasi teleportasi." Tuan Istana, Yao Tian bukan orang yang berbicara tanpa berpikir. Jika dia mengatakan bahwa makhluk jahat telah turun di benua Prism, maka itu pasti benar. "Saya mohon Anda untuk menganggap ini serius, Tuan Istana," Yue Ji berkata dengan mendesak. "Saya mengerti, tentu saja saya akan mengingatnya. Bawa Saudara Yao ke formasi." Ya, Dong Wanzai melambaikan tangannya dan mendesak dengan tidak sabar. Yue Ji menghela nafas, mengetahui bahwa Dong Wanzai jelas tidak menyadari betapa seriusnya situasi ini. "Saya sedang pergi." Dia setuju dengan suara lembut dan memimpin Qin Lai ke kamar pribadi tempat formasi teleportasi item berada. Qin Lai pergi tanpa sepatah kata pun. Kurasa Yue Ji dan wanita-wanita itu belum terlalu lama ditangani oleh seorang pria. "Aku tidak percaya mereka membawa semua orang dari Lembah Pemujaan Bulan hanya karena kata-kata berlebihan Yao Tian." Liu Yan menggelengkan kepalanya dan diejek setelah Qin Lai dan Yue Ji pergi.
Perempuan adalah perempuan. Mereka menjadi bodoh dengan sangat mudah begitu mereka bercinta. Buat beberapa pengaturan dan kirim orang-orang terdekat untuk memeriksa lokasi yang dibicarakan Yao Tian. Memang benar bahwa bagian dari wilayah asosiasi bela diri surga ini agak aneh, perintah Dong Wansai. Saya akan menghubungi Heaven Martial Association dan Jewel Flame Manor. Mereka mungkin akan memberitahu kita jika makhluk luar angkasa benar-benar telah menginvasi benua Prism. Liu Yan mengangguk. Itu semuanya. Dong Wanzai mengumumkan akhir pertemuan. Di dalam ruang pribadi tempat formasi teleportasi item berada. Qin Lai sedikit tenang setelah melihat suratnya menghilang dari formasi dalam kilatan cahaya putih. Kami akan segera meninggalkan benua Prism. Setelah merenung sejenak, dia memandang Yueji, Yeji, dan Suiji dan berkata dengan tulus, menurut pendapat saya, tidak mungkin asosiasi bela diri surga, Jewel Flame Manor, dan Istana Pemujaan Bulan dapat menimbulkan ancaman apapun terhadap benda itu. Yang turun ke benua Prism. Jika benda itu mulai membunuh semua yang terlihat, itu akan memakan waktu paling lama 3 hingga 5 hari sebelum tanah Prism kontinen berlumuran darah. Asosiasi bela diri surga, Jewel Flame Manor, dan Istana Pemujaan Bulan mungkin akan lenyap juga. Yueji, Yeji, dan Suiji tampak pucat. Jelas bahwa kepala istana Anda berpikir bahwa saya menyebarkan pembicaraan yang mengkhawatirkan. Dia memperlakukan masalah ini dengan acuh tak acuh, kata Qin Lai acuh tak acuh. Saya sudah mengatakan semua yang perlu dikatakan. Itu masalah mereka jika mereka tidak percaya padaku. Apakah makhluk itu benar-benar akan melakukan pembunuhan massal? Yueji gemetar. Qin Lai mengangguk. Aku bisa merasakan kebencian yang mendalam dari surat wasiat itu. Saya tahu bahwa ia akan melakukan pembantaian untuk melampiaskan emosinya begitu ia datang. Kau pergi sekarang, Yueji berkata dengan cemas. Setiap detik yang kita buang di sini membawa bahaya yang lebih besar bagi kesejahteraan kita sendiri. Ditambah lagi, aku tidak memiliki kewajiban untuk menasihati Tuan Istana Dong berulang kali sampai dia mendengarkan. Qin Lai berjalan menuju luar. Jika Anda ingin aman, saya akan menyarankan Anda untuk meninggalkan tempat ini sesegera mungkin. Adapun hal-hal yang Anda janjikan kepada saya sebelumnya, kita akan membicarakannya setelah Anda selamat dari krisis ini. Saat dia berjalan keluar dari kamar pribadi, dia naik kembali ke kereta perang kristalnya dan tidak terbang ke langit, mengabaikan aturan kota Monstone. Yueji, Suiji, dan Yeji bisa melihat beban dan kecemasan yang mengerikan di mata satu sama lain. Namun, mereka tidak bisa membuang semuanya dan pergi begitu saja. Mereka milik Istana Pemujaan Bulan, dan mereka bertanggung jawab untuk mempersembahkan korban kepada bulan. Tidak mungkin mereka diizinkan meninggalkan benua Prism tanpa alasan yang bagus. Jika kita tidak bisa pergi, maka mari kita mengatur agar keluarga kita pergi setidaknya. Yueji menghela nafas. Kepulauan Matahari Terbenam. Elder Hong, ada surat dari Monstone City. Seorang murid Bloodfin Sect segera mengirimkan surat itu setelah menerimanya dari formasi item teleportasi. Wajah Hong Bowen tiba-tiba menjadi pucat setelah dia meliriknya dengan tergesa-gesa. Tanpa sepatah kata pun, dia berubah menjadi sinar cahaya berdarah dan segera pergi menemui Mo Lingye. Selusin detik kemudian, dia muncul di kamar pribadi tempat Mo Lingye biasa berkultivasi dalam diam dan melewati surat itu dengan perasaan berat. Itu ditulis oleh Qin Lai. Mo Lingye tampak terkejut. Dia menerima surat itu dan membacanya dengan hati-hati dengan cemberut. Mo Lingye biasanya tenang dalam menghadapi sebagian besar situasi, tetapi kali ini ekspresinya berubah dengan cepat saat dia berseru kaget. Jika apa yang dikatakan Qin Lai benar, kehadiran yang dia deteksi dari keretakan spasial mungkin lebih menakutkan daripada Jiang Zuze. Qin Lai mungkin mengirimi kami surat ini karena dia berharap kami dapat memberitahu Sekte Terminator untuk melakukan persiapan sesegera mungkin, tebak Hong Bowen. Mo Lingye mengangguk sedikit dan berpikir sejenak. Kemudian, dia menginstruksikan, Penatua Hong, tolong beritahu Lei Yan dari Sekte Terminator tentang situasi ini. Juga, tolong kirimkan seseorang ke tempat pertumpahan darah terakhir benua Scarlet Tide dan beritahu Sueli bahwa akan lebih baik jika dia kembali. Apakah kita perlu memperingatkan saudara Sue tentang ini? Hong Bowen tampak heran. Benua Prism adalah sebuah benua di dalam wilayah pengaruh Sekte Terminator, dan itu cukup jauh dari setting Sun Islands. Qin Lai mungkin telah menyampaikan pesan ini hanya agar Sekte Fin Darah memberitahu Sekte Terminator tentang hal ini. Bloodfin Sect tidak mungkin terpengaruh oleh situasi ini, bukan? Kebiadaban dan dominasi Jiang Zuze di setting Sun Islands sebelumnya telah menyebabkan setiap praktisi bela diri Bloodfin Sect dipenuhi dengan kecemasan dan ketakutan. Sueli sendiri menyadari bahwa situasinya buruk meskipun mendapatkan tubuh leluhur darah untuk dirinya sendiri.
Itu sebabnya dia kembali ke tanah darah pamungkas dan telah melakukan yang terbaik untuk menyatu dengan leluhur darah. Pada kecepatannya saat ini, Sueli mungkin masih jauh dari menyatu sepenuhnya dengan tubuh leluhur darah karena hanya 1 tahun telah berlalu. Menurut pendapat Hong Bowen, memanggil Sueli kembali ke tanah kekacauan karena ini mungkin berlebihan. Arah yang disebutkan Qin Lai mengingatkanku tentang sesuatu. Ini sedikit rumit untuk dijelaskan, dan ada hal-hal tertentu yang tidak kamu sadari. Mo Lingye tampak sangat khawatir. Jika makhluk jahat benar-benar muncul dari celah spasial itu, aku khawatir kita tidak akan menghadapi hanya 1 atau 2 dari mereka. Saya menduga seluruh komunitas mungkin akan keluar. Sebuah komunitas. Hong Bowen terkejut. Mo Lingye menghela nafas. Saya harap tebakan saya salah, kalau tidak, tanah kekacauan akan terlibat dalam perang sekali lagi. Apa yang akan terjadi jika itu seperti yang Anda bayangkan? Hong Bowen berkata dengan cemas. Ini mungkin mirip dengan saat ras Asura menginvasi tanah kita, kata Mo Lingye dengan getir. Aku akan memberitahu Lei Yan dan Brother Sue sekarang. Hong Bowen berseru dengan lembut sebelum bertanya, bagaimana dengan sekte setan ilusi? Aku akan pergi ke sana dan menemui mereka sendiri. Mo Lingye berdiri. Ekspresi Hong Bowen menjadi semakin berat. Di tengah benua Prism, Asosiasi Bela Diri Surga dan praktisi bela diri Jewel Flame Manor masih terbang di sekitar dan mengumpulkan kristal aneh yang terbang keluar dari celah spasial dari waktu ke waktu. Penatua yang menunggangi Raja Gagak Api dan pria besar dari Jewel Flame Manor tidak mengindahkan peringatan Qin Lai. Mereka bahkan berpikir bahwa Qin Lai sedang mencoba untuk menipu mereka sehingga mereka akan mengevakuasi tempat ini dan memungkinkan dia untuk mengumpulkan semua kristal yang muncul dari bebatuan yang hancur ini untuk dirinya sendiri. Secara alami, tidak mungkin mereka menghubungi Sekte Terminator karena ini. Kereta perang kristal terus beroperasi di sekitar daerah itu. Kedua sekte secara bertahap membentuk pemahaman diam-diam satu sama lain saat mereka mengambil tempat masing-masing dan hanya mengumpulkan kristal di daerah mereka. Kedua sekte tetap aman dan tidak saling berbenturan. Penatua, anak itu berkata bahwa keberadaan yang menakutkan sedang turun ke tempat ini. Dia menyuruh kami pergi sejauh mungkin, dan memberitahu Sekte Terminator tentang ini. Tidakkah kamu berpikir bahwa seorang praktisi bela diri Nether Passage Realm dari Heaven Martial Association bertanya? Penatua yang mengendarai Raja Gagak Api mendengus dan berkata dengan jijik, ini adalah benua Prism dan domain Sekte Terminator. Saat ini, Sekte Terminator disebut sebagai kekuatan terkuat di tanah kekacauan. Bahkan kekuatan di sekitarnya seperti Illusory Demon Sect dan Black Voodoo Cult tidak berani bertindak sembarangan di hadapan Sekte Terminator. Akibatnya, pasukan bawahan Sekte Terminator cukup bangga pada diri mereka sendiri. Mereka tidak percaya bahwa ada orang yang berani memprovokasi mereka atas kemauan mereka sendiri. Itu benar, selama leluhur tetap sehat, tidak ada yang cukup buta untuk bertindak sembarangan di domain Sekte Terminator. Berhenti membuang waktu dan fokus mengumpulkan kristal. Mengerti. Praktisi bela diri dari Heaven Martial Association dan Flame Jewel Manor terus bekerja dengan tenang setelah kepergian Qin Lai yang seperti pelarian. Tak satu pun dari mereka memperhatikan peringatan Qin Lai dengan serius. Keretakan spasial berbentuk salib perlahan tumbuh semakin lebar. Batu-batu raksasa hancur lagi dan lagi di dalam celah spasial saat kristal mengkilap jatuh tanpa henti. Semakin banyak praktisi bela diri Asosiasi Bela Diri Surga berkumpul di sekitar area itu, dan bahkan penatua di Raja Gagak Apinya telah mendekat. Tiba-tiba, lolongan tajam yang bisa memecahkan gendang telinga seseorang bergema dari celah spasial. Itu tumbuh lebih tajam semakin dekat sumbernya mendekati mereka. Raungan yang bergejolak dengan kebencian yang menggetarkan itu seperti pisau yang menikam dan memutar dirinya sendiri di dalam otak mereka. Penatua di atas Raja Gagak Api tiba-tiba bergidik ketika dia mendengar lolongan. 2 garis darah mengalir di sudut mulutnya tanpa sadar. Ketakutan yang mengerikan akhirnya muncul di dalam matanya. Dia berbalik dan melihat bawahannya, tetapi dia tiba-tiba menyadari bahwa mereka sudah mati, sudah kehabisan darah dari ke-7 lubang. Penatua itu berteriak dan menamparkan Raja Gagak Api dengan keras. Meninggalkan. Pergi sekarang. Di sisi lain, praktisi bela diri Jewel Flame Manor juga mendengar kelainan itu. Beberapa dari mereka mengeluarkan darah dari hidung, mata, atau mengalami kerusakan besar pada hati dan jiwa mereka. Apa yang sedang terjadi? Pria besar dari Jewel Flame Manor berkata dengan cemas. Sesuatu akan keluar. Penatua di Raja Gagak Api tampak sangat ketakutan. Saat dia mengatakan ini, semua praktisi bela diri Jewel Flame Manor juga mulai panik karena mereka buru-buru bersiap untuk mengungsi. Jeritan itu bergema sekali lagi. Gelombang suara keluar dari celah spasial dan menembus kepala mereka seperti bilah dingin.
Banyak orang mencengkeram telinga mereka kesakitan, tetapi darah masih mengalir dari sela-sela jari mereka. Artefak roh terbang lepas kendali dan jatuh dari langit secara tiba-tiba. Mereka jatuh dan hancur berkeping-keping. Tetua Flame Crow King dan pria besar Jewel Flame Manor melarikan diri dengan panik. Swoosh! Sosok abu-abu muncul dari celah spasial bersama dengan batu raksasa yang meledak. Bayangan abu-abu itu seperti hantu yang terbang berliku-liku di udara. Asosiasi bela diri surga dan praktisi bela diri Jewel Flame Manor meledak menjadi gumpalan daging dan darah kemanapun dia pergi. Bahkan dua pemimpin kelompok yang telah melarikan diri jauh ditangkap oleh bayangan abu-abu. Tanpa bisa melawan, mereka juga meledak menjadi gumpalan daging dan darah. Hanya dalam selusin detik, hampir 100 praktisi bela diri Heaven Martial Association dan Jewel Flame Manor yang beroperasi di area ini semuanya terbunuh oleh bayangan abu-abu. Wow, bayangan abu-abu perlahan mengambil bentuk fisik di titik tertinggi gunung tertinggi. Itu adalah orang luar yang kurus, dan tampak kuno yang tingginya kurang dari 1,5 meter, memiliki pupil kembar berwarna hijau tua dan lidah panjang yang menggantung di bawah dagunya. Orang tua itu benar-benar terbuka, dan sangat kurus sehingga tampak seperti kerangka. Aroma kematian menyelimuti seluruh tubuhnya. Rongga matanya yang cekung dari 4 mata hijau gelap berkilau dengan kilau sedingin es yang mengintimidasi yang membuatnya terlihat sangat menakutkan dan menakutkan. Retakan, retakan. Orang luar tua itu dengan senang hati mengunyah lengan yang berdarah seperti sedang memakan tulang yang rapuh. Lidahnya yang seperti ular merayap menakutkan saat dia memakan lengannya. Dia menghabiskan seluruh tunggul dalam waktu singkat. Tanpa repot-repot menyeka bekas darah di mulutnya, dia muncul di samping mayat lain dan melepaskan kedua tangannya, memakannya dengan sepenuh hati seperti sebelumnya. Bayangan abu-abu bergerak terus-menerus dan menarik semua lengan dari asosiasi bela diri surga yang baru saja meninggal dan praktisi bela diri Jewel Flame Manor. Dia mengunyah sepenuh hati ke dalam daging dan darah. Dia tampak seperti dia kelaparan terlalu lama, terlalu lama. Dia tidak melakukan apa-apa selain makan selama 2 jam berturut-turut makan daging manusia. Tubuhnya yang keriput akhirnya mendapatkan kembali beberapa warna dan kilau setelah beberapa jam makan dengan hiruk-pikuk. Ini tidak cukup, ini jauh dari cukup. Dia mengeluh dengan tidak sabar sambil terus makan tanpa jeda. Sangat lama kemudian, lolongan melengking bergema dari celah spasial di atas kepalanya. Balasan terputus-putus bergema dari tempat yang sangat jauh di belakang celah spasial. Setengah hari kemudian, lebih banyak bayangan abu-abu terbang keluar dari celah spasial. Orang-orang ini semuanya setipis tulang ketika mereka mengambil bentuk fisik. Mereka tampak seperti tidak makan apapun selama puluhan ribu tahun. Ayo kita makan. Orang tua yang datang lebih dulu mengayunkan lidahnya yang panjang sekali seperti cambuk ketika dia melihat orang-orangnya. Para pendatang baru segera bersorak kegirangan dan menyebar ke segala arah. Sekte Terminator. Lei Yan sedang memegang surat dan dengan hati-hati membaca isinya. Dia mengerutkan kening. Makhluk jahat seharusnya menyerang benua Prism, tetapi Sekte Iblis Darah adalah yang mengirim berita. Aneh. Dia memanggil beberapa tetua Sekte Terminator dan memberikan mereka surat itu. Kakak senior telah mengasingkan diri selama setengah tahun terakhir, jadi saya lebih suka untuk tidak mengganggunya dengan hal-hal sepele. Apa pendapatmu tentang ini? Lei Yan bertanya. Apakah Istana Pemujaan Bulan Benua Prism, Asosiasi Bela Diri Surga, dan Jewel Flame Manor menyampaikan berita? Elder Chen Kui berkata dengan ekspresi serius di wajahnya. Tidak. Belum ada apa-apa dari mereka, Lei Yan menggelengkan kepalanya. Kalau begitu mari kita kirim seseorang untuk mengkonfirmasi bahwa ada invasi sebelum kita memutuskan langkah selanjutnya, kata Shen Kui. Semua orang termasuk Lei Yan mengangguk dalam hati saat mereka menemukan saran Shen Kui agak sejalan dengan pikiran mereka sendiri. Shen Kui adalah tetua tertua di Sekte Terminator. Dia adalah ahli generasi tua yang terkenal di Sekte Terminator saat Nan Zhengtian dan Lei Yan pertama kali bergabung dengan Sekte Terminator. Sayangnya, dia secara tidak sengaja mengalami rebound jahat ketika dia naik ke alam abadi yang mengakibatkan kultivasinya menurun. Sampai hari ini, Shen Kui tetap terjebak di puncak alam nirvana meskipun Nan Zhengtian dan Lei Yan telah berhasil membangun altar jiwa mereka sendiri dan secara resmi melangkah ke alam abadi. Ada desas-desus bahwa akan sangat sulit bagi Shen Kui untuk mencapai terobosan. Mungkin inilah alasan mengapa Shen Kui menyerah untuk berkultivasi dengan pikiran tunggal dalam beberapa tahun terakhir dan memfokuskan energinya pada Sekte Terminator. Memang benar bahwa Terminator Sekte mampu mengumpulkan kekuatan besar dan mengukir jalan mereka ke tempat mereka sekarang karena kekuatan individu Forevater Terminator tidak dapat disaingi oleh siapapun. Tapi itu juga berkat Shen Kui yang melakukan semua yang dia bisa untuk membuka jalan menuju masa depan bagi Sekte Terminator.
Itu sebabnya Shen Kui sangat dihormati di Sekte Terminator. Anak Sekte Bloodfin itu seharusnya sudah tiba setahun yang lalu. Siapa yang tahu apa yang dia lakukan tiba-tiba muncul di benua Prism, gumam Lei Yan. Shen Kui tampak heran, apakah itu anak Qinlai yang telah mengirim pesan ke Bloodfin Sect dari Prism kontinen, apakah dia di benua Prism sekarang? Hong Bowen mengatakan bahwa sumbernya adalah Qinlai, jawab Lei Yan. Ekspresi Shen Kui sedikit berubah saat dia merenung sejenak. Kemudian, dia berkata, Lei Yan, kamu harus pergi ke sana secara langsung. Lei Yan tercengang. Tidak ada yang harus menimpa anak itu. Jika ras jahat benar-benar telah menginvasi benua Prism, Anda harus memastikan keselamatannya. Shen Kui berkata dengan serius. Apakah dia benar-benar penting? Lei Yan tampak skeptis. Ada banyak praktisi di Sekte Terminator yang tidak peduli tentang Qinlai juga. Mereka semua berpikir bahwa Shen Kui terlalu menghargai Qinlai sampai berlebihan. Dia mungkin kunci terobosan kakak seniormu ke alam void. Tidak ada yang harus menimpanya. Seru Shen Kui. Tentu saja, kakak laki-laki Lei Yan adalah master sekte dari Sekte Terminator, nenek moyang Terminator Nanzengtian. Dia seorang praktisi bela diri rilem pemenuhan kecil, apa yang bisa dia lakukan untuk membantu kakak laki-lakiku, ekspresi Lei Yan aneh. Kamu tidak akan mengerti bahkan jika aku memberitahumu tentang itu. Shen Kui memelototi Lei Yan sebelum berkata dengan tidak sabar, pergi saja. Baiklah, baiklah. Lei Yan keluar untuk membuat persiapan dengan ekspresi sedih di wajahnya. Di kota Batu Bulan, Dong Wanzai perlahan menjadi cemas. Sudah lama, tetapi bawahan yang dia kirim ke pusat benua Prism tidak mengirim kembali berita apapun. Asosiasi Bela Diri Surga dan Jewel Flame Manor juga tidak menjawab ketika dia meminta Liu Yan untuk menghubungi mereka. Bahkan Dong Wanzai merasa bahwa situasi saat ini agak aneh. Yue Ji, Sui Ji, dan Ye Ji telah membuat pengaturan dan mengirim kerabat mereka pergi dari benua Prism secara rahasia. Liu Yan datang dengan cemberut. Dia memperhatikan reaksi kecil Dong Wanzai. Yue Ji mendekati saya lagi sebelumnya dan mengatakan bahwa Yao Tian tidak akan berbicara omong kosong. Dia mengatakan kepada kami untuk memberitahu Sekte Terminator sesegera mungkin. Bagaimana saya bisa memberitahu Sekte Terminator ketika kami tidak mendengar dan tidak melihat apa-apa yang bisa saya katakan? Dong Wanzai semakin kesal. Saya pikir Yue Ji dan wanita lain akan pergi juga, kata Liu Yan. Biarkan mereka melakukan apapun yang mereka inginkan, kata Dong Wanzai sembarangan. Sementara keduanya mengobrol satu sama lain, seseorang datang dengan tergesa-gesa dari luar dan berteriak, Asosiasi Bela Diri Surga mengirim berita. Apa yang mereka katakan? Baik Dong Wanzai dan Liu Yan tampak segar kembali dengan berita itu. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak dapat menghubungi siapapun dari praktisi bela diri mereka di daerah itu. Asosiasi Bela Diri Surga mengatakan bahwa situasinya tidak tepat dan mereka telah mengirim ahli mereka untuk memeriksanya, jawabnya. Jewel Flame Manor mengirim berita. Orang lain bergegas masuk dengan ketakutan seolah-olah celananya terbakar. Mereka mengatakan bahwa makhluk jahat tak dikenal telah menginvasi banyak kota di wilayah Jewel Flame Manor dan membantai semua orang di sana. Makhluk jahat itu juga mencabik-cabik mayat dan memakannya mentah-mentah. Dong Wanzai dan Liu Yan akhirnya menjadi pucat setelah mendengar ini. Baru sekarang mereka akhirnya menyadari bahwa kepergian Qinlai bukanlah langkah impulsif. Tuan Istana, pasukan bawahan Black Iron peringkat 1000 km ke barat daya kota Moonstone telah mengirim pesan darurat yang mengatakan bahwa mereka sedang dikejar oleh orang luar itu, dan hampir semuanya telah terbunuh. Orang luar itu sangat kejam dan haus darah. Para praktisi bela diri yang tewas di tangan mereka semuanya telah dilahap hidup-hidup. Ekspresi Dong Wanzai berubah sekali lagi. Tidak lama setelah pesan pertama, banyak pasukan peringkat besi hitam lainnya di bawah Istana Pemujaan Bulan juga mengirim pesan darurat. Hal serupa terjadi di seluruh benua Prism, ratusan ribu orang dibunuh secara brutal oleh orang luar ini. Dari apa yang mereka pelajari, terlihat bahwa pasukan ini sama sekali tidak mampu membalas terhadap musuh. Setiap garis pertahanan yang mereka miliki runtuh. Dong Wanzai panik dan memerintahkan Liu Yan untuk memberitahu Sekte Terminator tentang kesulitan yang mengerikan di benua Prism. Baik Jewel Flame Manor dan Heaven Martial Association telah melaporkan hal ini kepada Shen Kui di depan mereka. Lei Yan masih belum berangkat dari Sekte Terminator pada saat itu. Situasinya sangat buruk. Ketika Shen Kui menerima berita terbaru dari Heaven Martial Association dan Jewel Flame Manor, dia memanggil semua orang yang bertanggung jawab dan memerintahkan, beritahu orang-orang di pengasingan untuk keluar sekarang. Chuli, pergilah ke Thunder God Roar Valley dan beritahu Forevator Terminator tentang situasinya. Lei Yan, hubungi Hei Site dari Asura Rache. Beritahu mereka tentang kesulitan kita.
Sekte Terminator segera menjadi gempar. Banyak ahli persembunyian menghentikan meditasi pengasingan mereka sebelum waktunya setelah mereka menerima perintah. Banyak artefak roh terbang raksasa membubung ke langit benua hening surga saat mereka terbang menuju benua Prism. Di bawah komando Shen Kui, mesin perang raksasa yaitu Sekte Terminator dengan cepat dihidupkan. Sekarang, Qin Lai sudah meninggalkan benua Prism. Kali ini, dia tidak bermalas-malasan dan terbang sepanjang garis lurus menuju Heaven Silence Continent. Sepanjang jalan, Lin Lianger telah memasuki orb penekan jiwa atas kemauannya sendiri untuk pulih dari luka jiwanya. 6 roh kekosongan dan kekacauan juga berhenti mengganggunya setelah mereka menelan kristal aneh itu. Mereka memasuki lagi tidur nyenyak. Ruram, sebuah ledakan menggelegar terdengar dari jauh di dalam awan, membuat Qin Lai lengah. Dia menghentikan kereta dan melihat ke arah suara itu. Yang mengejutkan, dia melihat 3 kapal sepanjang 2000 meter yang terbuat dari besi hitam melesat menembus awan seperti naga hitam. Ini Sekte Terminator. 3 kapal besi hitam raksasa ditutupi dengan pola petir, dan para praktisi bela diri yang bekerja di atas geladak berpakaian seperti praktisi bela diri Sekte Terminator. Sangat sulit bagi kereta perang kristal kecil milik Qin Lai untuk mencapai ketinggian itu. Oleh karena itu, dia hanya bisa melihat ketiga kapal besi hitam raksasa milik Sekte Terminator yang melakukan perjalanan melalui awan seperti 3 monster raksasa. Alasan dia meninggalkan Prism Kontinen adalah untuk menuju ke Terminator Sek, jadi dia segera mulai berteriak begitu dia melihat kapal-kapal raksasa. Sayangnya, sepertinya teriakannya tidak bisa mencapai 3 kapal. Ketika dia melihat bahwa ketiga kapal itu secara bertahap terbang semakin jauh darinya, dia tiba-tiba mengedarkan pemberantasan guntur surgawi saat tekad melintas di wajahnya. Meretih, petir biru tiba-tiba melesat keluar dari tubuhnya sementara guntur menggelegar. Petir terbang lurus menuju salah satu kapal raksasa. Seorang praktisi bela diri Sekte Terminator Alam Nirvana di kapal melihat sambaran petir. Sosoknya kabur, dan dia langsung meninggalkan kapal dalam jejak cahaya merah gelap. Swoosh! Lampu merah gelap tiba-tiba berhenti dan mengambil bentuk manusia tepat di depan Qin Lai. Itu adalah praktisi bela diri setengah baya dengan janggut putih. Saya adalah penegas Sekte Terminator. Nama saya Tao Rui. Bolehkah saya tahu namamu? Qin Lai tidak segera menjawab. Dia melepas topeng kulit rubah di wajahnya terlebih dahulu sebelum berkata, saya Qin Lai dari Setting Sun Islands. Qin Lai. Tao Rui tampak terkejut. Aku tahu kamu. Apakah Culi di atas sana? Qin Lai menghela nafas lega dan bertanya dengan tergesa-gesa saat dia melihat 3 kapal besi hitam raksasa di atas mereka. Dia adalah, ikut denganku. Tao Rui berkata dengan berat. Kereta perang kristal saya tidak bermutu tinggi, jelasnya. Tao Rui segera meraih bahunya dan berusaha membawanya ke langit tanpa sepatah kata pun. Tunggu, Qin Lai buru-buru membawa Lin Lianger bersamanya juga. Tao Rui memberinya pandangan aneh tetapi tidak memberikan komentar kepada Qin Lai. Dia membawanya ke 3 kapal raksasa di atas mereka. Puluhan detik kemudian, Qin Lai dibawa oleh Tao Rui ke kapal besi hitam terdepan. Bang! Dia mendarat dengan keras dari udara dan melihat Lei Yan dan Chu Li segera setelah dia berdiri dari geladak. Selusin praktisi bela diri Sekte Terminator saat ini berkumpul dan mendiskusikan sesuatu dengan ekspresi yang sangat serius. Keturunan tiba-tiba Qin Lai menarik perhatian semua orang. Chu Li terutama segera berteriak, Qin Lai. Mengapa kamu di sini? Kamu adalah Qin Lai, ada banyak orang yang memandangnya dengan heran. Ekspresi Lei Yan berat saat dia melirik Qin Lai dan bertanya, kamu adalah orang yang memberitahu kami tentang benua Prism melalui Bloodfin Sek, kan? Qin Lai mengangguk. Mengapa kamu menggunakan formasi teleportasi item Moonstone City dan pergi melalui Bloodfin Sek untuk memberitahu kami mengapa Anda tidak menghubungi kami dari Istana Pemujaan Bulan secara langsung? Bukankah itu lebih cepat? Mata Lei Yan aneh. Saya tidak memberitahu Dong Wanzai tentang Istana Pemujaan Bulan, tapi sayangnya, Qin Lai tertawa tak berdaya. Sayangnya, dia tidak percaya padaku. Astaga, Lei Yan meledak menjadi kutukan, sikapnya memancarkan niat membunuh. Dong Wanzai harus bertanggung jawab atas kesalahannya. Praktisi bela diri Sekte Terminator lainnya juga tampak serius. Mereka semua sangat marah pada penilaian Dong Wanzai yang salah. Perasaan buruk melintas di benak Qin Lai saat dia pindah ke sebelah Chu Li dan bertanya dengan suara kecil, bagaimana situasinya sekarang, Saudara Chu? Hanya 5 hari sejak dia meninggalkan benua Prism. Waktu 5 hari bukanlah waktu yang lama. Dia berpikir bahwa makhluk jahat itu tidak akan dapat menyebabkan terlalu banyak kehancuran bahkan jika menghabiskan waktu selama ini menyebabkan kekacauan di benua Prism. Namun, jawaban Chu Li membuat hatinya tenggelam.
Ini benar-benar buruk. Ekspresi Chuli sangat serius. 2 hari yang lalu, Jewel Flame Manor dan Heaven Martial Association masih akan mengirimi kami beberapa pesan sesekali. Tapi sekarang, Chuli berhenti dan menghela nafas. Jewel Flame Manor dan Heaven Martial Association benar-benar diam. Jika kita tidak salah, mereka seharusnya sudah dimusnahkan. Qin Lai tampak terkejut. Bagaimana ini bisa terjadi? Saya tahu bahwa makhluk jahat itu sangat kuat, tetapi dia hanya satu orang. Bukan hanya dia. Chuli menggelengkan kepalanya. Dari apa yang kami pelajari, kemungkinan seluruh komunitas orang luar telah datang dari celah spasial itu. Sebuah komunitas Qin Lai terperanjat. Hidup yang tak terhitung jumlahnya hilang di benua Prism selama 5 hari terakhir ini. Sejumlah besar manusia normal, binatang roh, dan praktisi bela diri dibunuh dan diubah menjadi makanan oleh orang luar itu. Lei Yan menarik napas dalam-dalam. Jewel Flame Manor dan Heaven Martial Association terlalu lambat dan bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari orang luar itu. Karena saran Anda, Istana Pemujaan Bulan bereaksi paling cepat dan mengevakuasi saat bencana menimpa benua Prism. Itu sebabnya praktisi bela diri Dong Wanzai dan Istana Pemujaan Bulan masih hidup. Faktanya, mereka sedang menuju ke arah kita sekarang. Bang! Tinju besi Lei Yan memukul keras pegangan besi hitam dan menyebabkan percikan petir muncul. Kapal besar ini tiba-tiba berguncang dan sebagian besar penumpang di dalamnya ikut terguncang. Jika Dong Wanzai mendengarkan saran Anda dan memberitahu kami tentang keseriusan situasi pada pemberitahuan pertama, jika dia memerintahkan orang-orang normal di benua Prism untuk segera mengungsi, maka tidak mungkin tempat itu akan berubah menjadi neraka, dan orang luar tidak akan mendapatkan banyak makanan untuk pulih. Lei Yan meraung. Banyak praktisi bela diri Sekte Terminator memasang ekspresi berat di wajah mereka. Qin Lai memperhatikan bahwa ada 2 orang yang tidak tergerak oleh getaran ketika Lei Yan memukul pegangan tangan dengan frustrasi. Itu adalah pria dan wanita di usia paruh baya mereka. Mereka berpegangan tangan, dan mereka tampak seperti sepasang suami istri. Melihat tatapan Qin Lai, Chuli menegakkan punggungnya dan dengan hormat memperkenalkan mereka. Ini adalah paman senior Suran dan bibi senior Tong Zenzhen. Qin Lai buru-buru memberi hormat kepada pasangan itu setelah kejutan awalnya. Dia mendengar dari Bloodfin Ten Elders Hong Bowen bahwa pasangan suami dan istri ini Suran dan Tong Zenzhen adalah tokoh terkemuka pada tingkat yang sama dengan Forefather Terminator Nan Zhengtian, Lei Yan, dan Sueli. Mereka semua memiliki bakat luar biasa selama masa muda mereka. Meskipun Suran dan Tong Zenzhen berada di bawah Sekte Terminator, mereka sering menghabiskan waktu mereka bepergian ke seluruh dunia melalui benua yang sunyi dan terlupakan daripada tinggal di dalam sekte. Di masa lalu, ketenaran Suran setara dengan Forefather Terminator Nan Zhengtian. Ada desas-desus bahwa Suran akan menjadi saingan terbesar Nan Zhengtian dalam memperebutkan kursi Master Sekte, seandainya dia tidak jatuh cinta pada Tong Zenzhen dan tumbuh untuk tidak terlalu peduli dengan kekuasaan. Para ahli dari generasi yang lebih tua sangat memuji Suran. Mereka semua berpikir bahwa Suran adalah orang yang paling mungkin di tanah kekacauan untuk mencapai alam void jika dia memusatkan konsentrasinya pada kultivasi. Sayangnya, dia tampaknya telah mengabaikan kultivasinya setelah dia bersama Tong Zenzhen. Dia sering bepergian ke seluruh dunia daripada menghabiskan waktunya di pengasingan. Kamu bukan anggota Sekte Terminator, jadi kamu tidak perlu memberi hormat kepada kami atau memperlakukan kami dengan sopan. Suran tersenyum ramah padanya. Dia memberi Qin Lai perasaan bahwa kemewahan dunia tidak lagi memiliki banyak nilai di matanya, dan bahwa dia telah mencapai kedamaian batin dengan dirinya sendiri. Tong Zenzhen hanya menyambutnya dengan senyuman. Qin Lai menatap pasangan itu dalam-dalam, dan terutama pada Tong Zenzhen. Dia memperhatikan bahwa wanita yang menyebabkan Suran mengabaikan kultivasinya dan bahkan melepaskan posisi Master Sekte dari Sekte Terminator sama sekali tidak cantik atau mempesona. Dia merasa sangat normal. Lei Yan, ini bukan waktunya untuk membahas bagaimana meminta pertanggungjawaban Dong Wanzai. Suran tersenyum ketika Lei Yan terus mengaum dalam kemarahan dan frustrasi. Orang pertama yang menyadari kelainan itu ada di depan kita. Saya pikir kita harus mendengarkan laporannya. Dia menatap Qin Lai. Lei Yan yang mengamuk benar-benar menjadi tenang dengan kecepatan yang cepat alih-alih menjadi marah atas sarannya. Lei Yan selalu menjadi pendukung setia Nan Zhengtian. Dia menganggap Forefather Terminator sebagai saudaranya sendiri, dan tidak banyak orang di Sekte Terminator yang bisa mendapatkan rasa hormatnya. Shen Kui, tetua yang menyerah untuk mencoba mencapai terobosan dan memfokuskan seluruh energinya untuk membangun Sekte Terminator adalah salah satunya. Suran adalah yang lain. Dia tahu bahwa Nan Zhengtian harus berperang sengit dan mematikan jika Suran tidak menyerah di kursi Master Sekte demi Tong Zenzhen.
Meskipun dia memiliki kepercayaan buta pada kekuatan Nan Zhengtian, dia tahu bahwa Nan Zhengtian akan dipaksa untuk membayar harga yang mahal untuk mencapai kemenangan akhir. Pengorbanan Suran dan kehebatan sebelumnya telah menanamkan rasa hormat yang besar pada Lei Yan. Mengapa Anda tidak memberitahu kami secara rinci apa yang Anda perhatikan dalam keretakan spasial itu? Qin Lai, Lei Yan berbalik dan mengajukan pertanyaan kepada Qin Lai. Suran dan Tong Zhenzhen juga menatapnya dengan rasa ingin tahu sambil tersenyum. Qin Lai merenung sejenak dan mulai menjelaskan secara rinci tentang kehadiran jiwa menakutkan yang dia deteksi dan bagaimana batu-batu raksasa dihancurkan menjadi berkeping-keping oleh bayangan abu-abu yang mendekati celah spasial. Ketika dia selesai, Suran, Tong Zhenzhen dan Lei Yan memasang ekspresi berat di wajah mereka. Makhluk jahat itu mungkin setidaknya berada di tahap tengah alam abadi keberadaan yang memiliki altar jiwa 2 tingkat, kata Suran tiba-tiba. Apa kamu yakin? Lei Yan bertanya keras dengan nada rendah. Suran menarik senyumnya dan menjawab dengan serius, seharusnya tidak ada kesalahan. Semua orang tiba-tiba terdiam. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Saya bisa berurusan dengan sesama altar jiwa 2 tingkat sendirian. Lei Yan berkata dengan paksa. Suran meliriknya dan berkata dengan acuh tak acuh, ini bukan hanya satu orang, ini seluruh komunitas. Apa yang akan Anda lakukan jika tidak ada satu, tetapi banyak pembudidaya dengan altar jiwa 2 tingkat? Lei Yan bingung kata-kata. Menurut pendapat saya pikir kita tidak boleh menyerbu ke benua Prism dengan tergesa-gesa bahkan setelah kita tiba. Sebaiknya kapal perang kita tinggal sedikit lebih jauh dari benua sampai pengintai kita bisa masuk dan memberikan laporan rinci tentang apa yang terjadi di sana. Kami bisa membuat keputusan setelah itu. Suran berpikir sejenak sebelum menambahkan dengan cemas, saya pikir akan lebih baik jika Anda mengirim pesan kembali ke sekte dan memberitahu Nan Zhengtian untuk mengakhiri pengasingannya lebih awal, Lei Yan. Saat dia mengatakan ini, setiap praktisi bela diri Sekte Terminator tercengang oleh pergantian peristiwa ini. Tidak ada seorang pun termasuk Lei Yan yang mengucapkan sepatah kata pun. Alis semua orang berkerut menjadi kerutan. Invasi orang luar tidak hanya menyangkut Sekte Terminator, sisa pasukan peringkat perak harus membantu dalam perlawanan juga. Begitu Nan Zhengtian keluar dari pengasingannya, kita dapat menggunakan namanya untuk mengumpulkan pasukan lain untuk mengirim ahli mereka. Lanjut Suran, sama seperti saat kita bertarung melawan ras Asura, perang berdarah akan terjadi dan banyak nyawa akan hilang. Tapi tidak ada alasan bagi kita untuk menjadi satu-satunya yang berkorban, kan? Saya mengerti. Lei Yan mengangguk. Mengapa kamu muncul di sini, Qin Lai? Sementara Lei Yan, Suran dan yang lainnya terus berbicara tentang komunitas luar, Chuli menarik Qin Lai ke samping dan bertanya dengan nada rendah. Saya pergi ke Tanah Rerun Mahadewa di sepanjang jalan dan tinggal di sana selama beberapa waktu. Setelah itu saya mencoba untuk pergi ke Sekte Terminator sesegera mungkin, tetapi siapa yang tahu bahwa saya akan tersandung ke hal seperti ini lagi. Qin Lai tampak tak berdaya. Apakah Tanah Kekacauan jarang menghadapi invasi orang luar? Tidak juga, Chuli menggelengkan kepalanya, Tanah Kekacauan sangat luas, dan terhubung ke banyak dunia tambahan. Misalnya, Sekte Terminator saat ini berteman dengan ras Asura, dan Sekte Bloodfin dulu memiliki hubungan yang baik dengan ras sayap abu-abu ketika mereka mengendalikan benua bencana surgawi di masa lalu. Tentu saja, perlombaan sayap abu-abu berkolusi dengan 3 keluarga hebat sekarang. Adapun kekuatan lainnya seperti Sekte Artefak Surgawi dan Gunung 10.000 Binatang, mereka juga berbagi hubungan dengan beberapa dunia tambahan dan bertukar materi budidaya sesekali. Saya mendengar bahwa Gunung Pedang Surgawi telah membangun saluran perdagangan dengan Nether Realm akhir-akhir ini juga. Bagaimanapun, ada banyak dunia tambahan yang kurang lebih terhubung dengan dunia kita. Chuli berhenti sejenak sebelum melanjutkan, ada banyak orang luar dari dunia tambahan yang akan berjalan menuju Tanah Kekacauan melalui segala macam jalan. Ras luar ini biasanya tersebar, kecil, dan lemah. Biasanya, pasukan peringkat tembaga di bawah kita sudah cukup kuat untuk menyapu pasukan luar. Satu-satunya saat setiap kekuatan peringkat perak di Tanah Kekacauan dimobilisasi sebagai satu kekuatan perlawanan yang kohesif adalah selama invasi ras Asura. Karena Sekte Terminator dan ras Asura telah membangun pemahaman diam-diam satu sama lain, setidaknya 30 ras luar telah muncul di banyak sudut terpencil Tanah Kekacauan. Namun, semua ras luar ini adalah komunitas kecil dengan kekuatan yang tidak signifikan. Beberapa dari mereka bahkan tidak memiliki sistem kultivasi yang lengkap atau kecerdasan tinggi sehingga mereka secara alami dikeluarkan dengan mudah. Ekspresi Chuli perlahan berubah serius. Dalam 500 tahun terakhir, tidak pernah ada ras penyerang dengan seorang ahli di tahap tengah dari alam abadi. Qin Lai sedikit mengernyit. Jangan khawatir, tanah ini milik Sekte Terminator.
Kami akan membawa mereka keluar karena berani menyerang kami. Chuli menghiburnya sedikit sebelum dia tiba-tiba menatap Lin Lianger di belakang punggungnya. Ekspresi aneh muncul di wajahnya. Kenapa kamu membawa mayat wanita? Dia masih hidup. Qin Lai menyadari dan buru-buru meletakkan Lin Lianger. Kemudian, dia memberitahu Chuli, tolong atur tempat untukku, ya. Tapi jiwanya benar-benar hilang. Chuli menggosok dagunya dan menatapnya dalam-dalam. Apakah kamu mengembangkan hobi baru atau sesuatu di tahun kita tidak bertemu? Simpan omong kosong. Qin Lai menatapnya tajam. Baiklah, aku tidak akan mengorek lebih jauh. Seperti yang diharapkan, Chuli berhenti bercanda. Ikuti aku. Duo ini tidak memperhatikan percakapan Suran dan Lei Yan. Mereka menuju ke kabin. Berdiri di samping Suran, Tong Zenzhen melirik Lin Lianger yang tampaknya tidak sadar ketika keduanya meninggalkan daerah itu. Matanya berbinar aneh seolah-olah dia baru saja menyadari sesuatu. Apa itu? Suran menghentikan percakapannya dengan Lei Yan untuk sementara dan berbalik untuk melihatnya. Tidak apa, Tong Zenzhen tersenyum tipis. Gadis yang dibawa Qin Lai itu cukup menarik. Menarik, mata Suran aneh. Itu hanya mayat wanita. Apa yang menarik dari itu? Tong Zenzhen tertawa pelan. Saya akan memberitahumu nanti. Suran bingung dengan kata-katanya, tetapi dia memilih untuk tidak menanyainya saat ini. Dia melanjutkan percakapannya dengan Lei Yan. Kamu akan tinggal di sini untuk saat ini. Saya kira Anda tidak perlu pergi ke Sekte Terminator sekarang, mengingat keadaan saat ini. Tetaplah bersama kami. Chuli membawanya ke suite yang luas. Qin Lai meletakkan Lin Lianger dan duduk, bertanya, jadi leluhur mungkin muncul di benua Prism sendiri. Jika ada lebih dari satu ahli alam abadi tingkat menengah di sana, maka guru harus menunjukkan wajahnya. Saya tidak berpikir paman senior Lei yang dapat menangani situasi sendiri. Chuli menghela nafas. Bagaimana dengan senior Suran dan senior Tong Zenzhen? Qin Lai bertanya dengan heran. Secara nominal mereka milik Sekte Terminator, tetapi pada kenyataannya mereka tidak perlu mengindahkan perintah kita. Kebetulan mereka berada di sekte ketika orang luar muncul, dan mereka memutuskan untuk datang dan melihat sendiri. Namun, tidak ada yang tahu apakah mereka akan mempertaruhkan hidup mereka untuk sekte tersebut. Chuli tampak tak berdaya ketika dia mengatakan ini. Kemudian, dia menambahkan setelah berpikir sejenak, juga, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita melihat mereka. Tidak ada yang tahu di ranah atau kekuatan tempur apa mereka saat ini. Bagaimanapun, para senior sekte kami semua mengatakan bahwa paman senior Suran telah mengabaikan kultivasinya sejak dia bersama dengan Tong Zenzhen. Jadi maksudmu kamu tidak akan mengandalkan mereka? Qin Lai mengangkat alis. Bukan itu, aku hanya tidak mengenal mereka sedikit pun. Kami tidak tahu di ranah apa mereka berada atau seberapa kuat mereka. Chuli menjelaskan dengan cepat. Senior Tong Zenzhen terlihat sangat biasa. Mengapa senior Suran menyerah begitu saja untuknya? Apakah dia juga anggota Sekte Terminator? Qin Lai mengajukan pertanyaan lain dengan rasa ingin tahu. Dia bukan dari Sekte Terminator. Dia bahkan bukan penduduk asli Tanah Kekacauan. Chuli menggelengkan kepalanya sebelum menurunkan suaranya meskipun mereka berada di dalam ruangan. Paman senior Suran telah kembali bersamanya setelah dia melakukan perjalanan solo suatu kali. Tidak lama kemudian, dia mengumumkan bahwa dia menarik diri dari kompetisi untuk kursi Master Sekte. Mantan Master Sekte sangat marah karena ini, dan dia melakukan semua yang dia bisa untuk menyelidiki asal-usulnya. Namun, tidak berhasil. Paman senior Suran sendiri tahu bahwa pilihannya telah membuat marah Master Sekte, jadi dia diam-diam pergi bersama Tong Zenzhen sebelum Master Sekte bisa bereaksi. Itu adalah perpisahan yang berlangsung ratusan tahun sampai mantan Master Sekte mencoba naik ke alam Void, kehilangan jiwanya ke dalam kehampaan dan akhirnya binasa. Baru pada saat itulah paman senior Suran kembali bersamanya untuk menghadiri upacara peringatan Master Sekte lama. Setelah itu, dia menghilang lagi selama bertahun-tahun sebelum dia kembali tepat pada waktunya untuk menghadapi invasi ras Asura. Saat bertarung melawan ras Asura, paman senior Suran membantu meningkatkan bom mendalam Terminator dan meningkatkan kekuatannya banyak. Usahanya membantu kami menekan kekuatan Asura Rache. Setelah perang usai, paman senior Suran pergi sekali lagi. Terakhir kali dia kembali, Sekte Terminator kebetulan terlibat dalam perang berdarah melawan Black Fudo Cult. Saya mendengar paman senior Su telah meminjamkan Sekte banyak bantuan selama perang itu, dan hanya setelah pertempuran itulah Terminator Sekte akhirnya menekan Black Fudo Cult dan menunjukkan tanda-tanda menjadi kekuatan peringkat perak nomor 1 di Tanah Kekacauan. Qin Lai dengan penuh perhatian mendengarkan kata-katanya. Ketika Chuli selesai berbicara, dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, mengapa paman senior Su ini terdengar seperti pembawa bencana?
Pertama kali dia kembali, dia muncul tepat pada waktunya untuk menghadiri upacara peringatan mantan Master Sekte Anda. Kali kedua dia kembali, dia muncul tepat pada waktunya untuk melawan invasi ras Asura. Ketiga kalinya dia kembali, kalian kebetulan bertarung melawan Black Voodoo Cult dalam perang berdarah, dan sekarang dia kembali lagi untuk keempat kalinya hanya untuk menghadapi invasi ras luar. Chu Li juga tertawa bersama Qin Lai setelah mendengar ini dan mengangguk. Ini benar-benar terasa seperti itu sedikit. Pada saat inilah Lin Lianger mengirim pesan ke Qin Lai dari dalam orb penekan jiwa atas kemauannya sendiri, biarkan aku keluar sebentar. Qin Lai terkejut, menatap Chu Li yang masih tersenyum, dia ragu sejenak sebelum dia membuka celah dari bola petir di dalam Soul Suppressing Orb. Cahaya sedingin es terbang keluar dari gelabelanya. Kaget, Chu Li menyaksikan cahaya es memasuki mata tertutup rapat Lin Lianger. Kemudian, alisnya berkibar terbuka. Ah, ekspresi Chu Li berubah. Lin Lianger membuka matanya dan berdiri di tempat. Dia melirik Chu Li dan berkata dengan acuh tak acuh, aku pernah melihatmu sebelumnya. Kau melakukannya? Chu Li tampak heran. Di mana? Tanah dewa terkubur, kata Lin Lianger acuh tak acuh. Chu Li memasang ekspresi aneh di wajahnya saat dia menatap Lin Lianger terlebih dahulu, lalu pada Qin Lai sebelum bertanya, apakah aku pernah melihatnya sebelumnya? Mungkin, Qin Lai juga tidak yakin. Dia tidak melihat Chu Li kembali di tanah es terlarang. Pada saat itu, dia bahkan berpikir bahwa Chu Li sudah mati. Tapi dia tahu bahwa Chu Li pasti telah memasuki tanah es terlarang meskipun dia gagal menemukan tanah dewa terkubur. Selain itu, tanah es terlarang diawasi oleh Ice Phoenix. Jika Lin Lianger mengatakan bahwa dia pernah melihat Chu Li sebelumnya, maka itu mungkin benar. Chu Li mungkin belum tentu mengenalinya. Apa-apaan? Kenapa aku tidak bisa mengingat apapun? Chu Li menarik rambutnya sendiri. Saya pernah melihat Anda sebelumnya, tetapi Anda belum pernah melihat saya, nada suara Lin Lianger acuh tak acuh. Dulu ketika kamu menjelajahi tanah es terlarang, aku menggunakan energi es untuk mengisolasimu di dalam area kecil, tidak membiarkanmu keluar. Karena kamu belum membebaskan diri, kamu tidak menemukan tanah dewa yang terkubur. Tanah es terlarang, Chu Li berusaha sekuat tenaga untuk mengingat. Dia sekarang disebut Lin Lianger, tapi sebelumnya dia dikenal sebagai roh es dari tanah es terlarang. Qin Lai bereaksi dan menjelaskan sambil tersenyum. Roh es. Chu Li menjadi pucat. Dia segera mengerti apa yang dia maksud. Kembali di tanah es terlarang, dia sudah memiliki perasaan bahwa dia telah melangkah ke dalam formasi aneh seperti labirin yang pada akhirnya mencegahnya keluar. Baru sekarang dia menyadari bahwa itu adalah pekerjaan roh es. Kamu harus berterima kasih padaku karena telah menjebakmu, atau kamu mungkin sudah mati di tanah dewa terkubur, kata Lin Lianger dengan dingin. Ekspresi Chu Li berubah kaku. Kenapa kamu tiba-tiba meminta untuk keluar? Qin Lai mengalihkan topik ke arah yang benar. Wanita Tong Zenzhen itu mungkin telah menemukan identitas asliku. Saya dapat merasakannya. Lin Lianger sedikit mengernyit. Saya meninggalkan segumpal kecil jiwa saya di dalam tubuh saya yang sebenarnya, dan melalui jiwa itulah saya menyadari bahwa dia sedang melihat saya. Kamu bisa mengamati sekelilingmu selama ini, seru Qin Lai. Tentu saja aku bisa. Lin Lianger memutar matanya dan berkata dengan acuh tak acuh, bagaimana lagi aku tahu kalau kamu melakukan sesuatu yang menjijikkan pada tubuhku sementara jiwaku pulih. Qin Lai mendengus dingin dan murung. Aku bukan orang yang serendah itu. Saat kamu dibekukan di bawah Frost Island, kamu seharusnya bisa melihat dan berpikir meskipun kamu terbungkus es, kan? Lin Lianger tiba-tiba mengatakan sesuatu yang membuat Qin Lai tidak sadar. Qin Lai tiba-tiba terdiam. Apa yang Anda lihat dan untuk berapa lama? Lin Lianger bertanya lagi. Wajah Qin Lai memerah karena malu, dan dia terdiam. Lin Lianger memberinya tatapan tajam tetapi tidak menekannya lebih jauh. Chu Li menatap keduanya dengan heran. Tidak hanya ekspresi wajahnya yang aneh untuk sedikitnya, dia bahkan mengeluarkan beberapa tawa aneh. Mari kita bicara tentang bisnis yang serius. Oke, bisnis yang serius itu serius. Qin Lai mengubah topik pembicaraan dan berkata dengan wajah datar, bagaimana Tong Zenzhen menemukan identitasmu? Saya tidak tahu, tetapi wanita Tong Zenzhen itu memberi saya perasaan yang sangat berbahaya. Sebuah kristal es tiba-tiba muncul di tangan Lin Lianger. Dia mencengkeram kristal itu erat-erat dengan tangan putihnya dan mengeluarkan aura es mutlak di dalamnya. Suhu ruangan turun tajam dan menjadi sedingin es hanya dalam hitungan detik. Qin Lai menanggapinya dengan mengedarkan Frost Arts. Dia dengan cepat beradaptasi dengan suhu ruangan yang dingin. Sementara itu, gigi Chu Li bergemeletuk seperti dia kembali ke tanah es terlarang. Dia harus memanggil energi rohnya dan melindungi dirinya sendiri dengan cepat. Kerusakan jiwaku telah pulih 70%.
Hanya sedikit lebih lama dan saya akan benar-benar pulih. Lin Lianger memegang kristal es dan berpikir sendiri. Kurasa aku bahkan bisa pergi sekarang. Ekspresi Qin Lai berubah. Apakah kamu takut padanya? Reaksi tidak biasa Lin Lianger sepenuhnya disebabkan oleh Tong Zenzhen. Dia tidak mengerti mengapa seorang wanita yang tampak normal seperti Tong Zenzhen dapat menyebabkan begitu banyak kecemasan di Lin Lianger. Jika saya bisa meningkatkan lebih jauh dan melangkah ke peringkat 8, maka mungkin saya tidak akan takut padanya. Lin Lianger terlihat sangat serius. Tapi sekarang aku sedikit takut padanya. Takut apa? Entahlah. Aku hanya takut padanya, itu saja. Ini seperti semacam insting. Langkah kaki yang keras tiba-tiba bergema pada saat yang tepat ini, dan Lin Lianger segera berseru kaget, dia datang. Qin Lai tampak heran. Chu Li berbalik dan melihat ke pintu yang tertutup rapat. Bolehkah saya masuk? Suara lembut dan tenang Tong Zenzhen terdengar dari luar pintu. Lin Lianger tanpa sadar bergerak mundur saat dia menggelengkan kepalanya berulang kali pada Qin Lai. Matanya yang dingin jelas dipenuhi dengan ketakutan yang luar biasa. Qin Lai mengerutkan kening dalam-dalam dan berpikir sejenak. Pada akhirnya, dia mengangguk pada Chu Li. Buka pintunya. Chu Li ragu-ragu sejenak sebelum dia mengabaikan Lin Lianger yang tampak pucat dan membuka pintu. Dia berkata dengan hormat, silakan masuk. Tong Zenzhen berjalan melewati pintu dengan cara yang alami dan santai. Dia mengenakan pakaian biru dengan rambutnya diikat menjadi sanggul. Penampilannya rata-rata, tetapi temperamennya lembut. Dia memasang senyum tipis di wajahnya. Jika Anda tidak keberatan, bolehkah saya berbicara secara pribadi dengan gadis kecil ini sebentar? Dia menatap Qin Lai sambil tersenyum. Dia tidak tampak terkejut sedikit pun bahwa Lin Lianger telah dibangkitkan dari mati. Dia tidak memancarkan aura yang menakjubkan sama sekali. Baik Qin Lai maupun Chu Li tidak merasa tidak nyaman sedikit pun. Namun, Lin Lianger mundur lagi dan lagi sampai dia menekan dirinya ke dinding tanpa tempat lain untuk mundur. Senior Tong, dia adalah teman dekatku. Aku tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi padanya. Qin Lai berkata dengan sungguh-sungguh. Sebuah cahaya aneh melintas melewati mata panik dan ketakutan Lin Lianger. Jangan khawatir, aku tidak memiliki kebencian terhadapnya. Bahkan, Anda mungkin mengatakan bahwa kedatangan saya bermanfaat baginya. Tong Zenzhen tersenyum lembut dan menunjukkan Qin Lai untuk tidak khawatir dengan matanya. Saya tahu bahwa Nan Zhengtian sangat menghargai Anda, dan saya tahu betapa pentingnya Anda bagi Sekte Bloodfin. Saya tidak akan bertindak sembarangan. Qin Lai menatapnya dalam-dalam dan termenung. Kemudian, dia berbalik dan menatap Lin Lianger. Aku akan menunggu di luar. Setelah itu, dia mengangguk pada Chu Li dan keluar dari ruangan. Setelah kejutan awalnya, Chu Li bereaksi dan bergabung dengan Qin Lai meninggalkan ruangan. Tolong tutup pintunya, Chu Li, Tong Zenzhen menginstruksikan dengan lembut dengan punggung menghadap keduanya. Oke, Chu Li dengan patuh melakukan apa yang dia minta. Saat mereka melangkah keluar dari pintu, dia dengan hati-hati menutup pintu dengan kencang. Pada saat itu, baik dia dan Qin Lai menyadari pada saat yang sama bahwa lapisan tipis sesuatu tampaknya telah menyelimuti seluruh ruangan. Mereka tidak lagi dapat mendeteksi apapun di dalam ruangan dengan kesadaran jiwa mereka. Mereka bertukar pandang dan melihat keheranan di mata masing-masing. Mereka mulai merasa khawatir di dalam. Jangan khawatir, itu harus baik-baik saja. Baik Paman Senior Su maupun Bibi Senior Tong tidak pernah melakukan sesuatu yang merugikan sekte ini. Chu Li memaksakan senyum. Saya harap akan tetap seperti itu. Wajah Qin Lai tampak berat. Duo itu berhenti mengobrol dan menunggu dengan sabar di luar ruangan agar percakapan di dalam berakhir. Mereka tidak bisa mendengar atau merasakan apapun di dalam ruangan. Percakapan berlangsung selama 1 jam penuh. Berderak. Pintu terbuka sekali lagi saat Tong Zenzhen berjalan dengan senyum kecil di wajahnya. Dia mengangguk pada Qin Lai dan berkata, kita sudah selesai. Kemudian, dia segera berjalan pergi dengan tenang dengan punggung menghadap keduanya, berkata, Chu Li, kamu harus pergi. Chu Li melihat ke dalam dan menemukan Lin Lianger duduk diam seperti patung es di dalamnya. Ekspresinya terlihat tenang setidaknya. Oke, santai, Chu Li mematuhinya dan pergi. Qin Lai memasuki ruangan dan menutup pintu di belakangnya. Dia menatap Lin Lianger dengan ragu dan bertanya, dia tidak melakukan apapun padamu, kan? Tidak, jawab Lin Lianger dengan kepala tertunduk. Dia sepertinya sedang berpikir keras. Apa yang dia bicarakan denganmu? Qin Lai bertanya lagi. Tidak ada, Lin Lianger menepis pertanyaan itu dengan sembarangan. Qin Lai mengerutkan kening. Seolah menyadari ketidaksenangannya, Lin Lianger menatap Qin Lai dan berkata,
Ini semua terkait dengan Ice Phoenix Rache, dan tidak ada hubungannya denganmu. Tolong jangan bertanya lagi. Bagaimana dia tahu tentang Ice Phoenix Rache? Qin Lai tampak heran. Lin Lianger sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tetapi menahan diri dan menjawab setelah jeda, aku berjanji tidak akan memberitahunya, jadi tolong jangan bertanya. Saya tidak akan menjawab. Qin Lai semakin bingung dengan situasinya. Dia berpikir sejenak dan mengajukan pertanyaan lain, apakah kamu masih siap untuk segera pergi? Tidak lagi, karena dia tidak memiliki kebencian terhadapku. Aku akan pergi hanya setelah luka jiwaku sembuh sepenuhnya. Setelah mengatakan ini, Lin Lianger menambahkan, saya membutuhkan ruang kultivasi pribadi. Saya akan mengekstrak semua energi beku di dalam kristal ini. Baiklah, aku akan berada di luar. Saya tidak akan memasuki ruang kultivasi ini, kata Qin Lai. Lin Lianger meliriknya dalam-dalam dan berkata dengan lembut, terima kasih. Kemudian, dia berdiri dan memasuki ruang budidaya suit. Dia belum keluar sejak tadi. 3 kapal besi hitam raksasa terus berlayar menuju benua Prism. Lei Yan dan anggota sekte Terminator lainnya sibuk mengirim pesan kemana-mana selama ini. 6 hari kemudian, ketiga kapal raksasa itu perlahan mendekati benua Prism, dan mulai menerima pengungsi yang telah melarikan diri dari benua Prism ke kapal. Pada hari yang sama, 1 kereta perang kristal berukuran besar dan 6 lebih kecil bersama-sama meninggalkan benua Prism. Gadis-gadis di kereta perang sangat gembira ketika mereka melihat 3 kapal raksasa mengibarkan bendera sekte Terminator. Mereka buru-buru berteriak dan menyapa mereka. Qin Lai dan Chu Li kebetulan berdiri di tepi kapal. Mereka sedang minum anggur dan mendiskusikan berita terbaru tentang invasi. Qin Lai sedikit gemetar ketika dia mendengar teriakan dan berkata, selamat datang orang-orang di bawah kami ke kapal, ya. Chu Li melihat kereta perang yang jauh itu dan bertanya, kamu kenal mereka? MN. Mereka adalah para wanita yang biasa melakukan ritual upacara di Istana Pemujaan Bulan. Kami sudah mengenal satu sama lain sebentar, kata Qin Lai. Semua orang yang kamu temui adalah seorang wanita, gumam Chu Li di bawah hidungnya sebelum menginstruksikan Tao Rui. Tao tua, bisakah kamu membawa gadis-gadis itu ke atas kapal? Aku akan segera melakukannya, Tao Rui buru-buru terbang. Beberapa saat kemudian, kereta perang kristal yang lebih besar yang membawa Yue Ji, Ye Ji, dan Sui Ji mendarat di kapal dengan bantuan Tao Rui. Terima kasih, Yue Ji dan yang lainnya buru-buru berterima kasih kepada mereka. Mereka telah gelisah sejak mereka meninggalkan benua Prism, takut mereka akan bertemu dengan orang luar dan dibunuh. Hanya ketika mereka akhirnya naik ke kapal sekte Terminator, mereka akhirnya santai. Mereka tidak memegang posisi tinggi di Istana Pemujaan Bulan, dan Istana Pemujaan Bulan hanyalah kekuatan bawahan dari sekte Terminator. Itulah mengapa mereka tampak sedikit pendiam dan takut ketika menghadapi praktisi bela diri dari sekte Terminator. Apakah kalian tahu Qin Lai? Tao Rui tersenyum dan menunjuk ke sisi lain kapal. Duduk di sana, Qin Lai memberi mereka senyum cerah dan berkata, saya kira Anda mendengarkan saran saya, melihat bahwa Anda masih hidup. Kamu adalah, Yue Ji tampak bingung. Saya Yao Tian. Qin Lai melambaikan toples anggur di tangannya dan menyesap anggur sambil tersenyum. Mata Yue Ji, Ye Ji, dan Sui Ji berbinar pada wahyu itu. Mereka semua tampak sangat heran. Ingat apa yang kamu janjikan padaku? Qin Lai bertanya sambil tersenyum. Baru sekarang Yue Ji dan yang lainnya akhirnya menyadari bahwa Qin Lai telah menggunakan nama palsu dan penampilan palsu ketika dia tinggal di kota Moonstone. Jadi itu alasanmu bersembunyi di dalam Moonstone City? Ekspresi kesadaran melintas di wajah Chu Li saat senyumnya berubah menjadi kotor. Saya tidak tahu bahwa Anda menyukai wanita dewasa, dan begitu banyak. Apakah Anda yakin bisa menangani semuanya? Kamu tidak bisa mengatakan apapun yang tidak membuatmu terdengar seperti orang menyebalkan, kan? Qin Lai memarahi. Chu Li tertawa kecil dan menginstruksikan Tao Rui, siapkan mereka beberapa kamar yang bagus untuk tinggal. Dipahami. Tao Rui juga mengungkapkan senyum penuh arti di wajahnya dan membungkuk sedikit ke arah Yue Ji dan yang lainnya. Tuan Muda Qin Lai adalah tamu terhormat leluhur, jadi karena Anda mengenalnya, saya akan memastikan bahwa hidup Anda nyaman. Ikut denganku. Tao Rui memimpin di depan. Tamu terhormat nenek moyang Terminator nenek moyang. Yue Ji, Ye Ji, dan Sui Ji menatap Qin Lai yang berbicara riang dan jenaka dengan Chu Li dan merasa seperti sedang bermimpi. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Qin Lai sangat dihargai oleh sekte Terminator, dan bahwa dia adalah tamu terhormat dari Forefather Terminator sendiri. Hei, apa yang mereka janjikan padamu? Chu Li menyeringai ragu setelah Yue Ji dan yang lainnya pergi. Kamu jauh lebih baik dalam hal ini daripada aku, begitu. Tidak ada apa-apa di antara kita.
Ekspresi Qinlai tetap tenang dan tidak gentar saat dia mengubah topik, apakah tuanmu meninggalkan pengasingannya? Dia mengirim pesan ke semua pasukan peringkat perak dan meminta mereka untuk mengirim orang-orang mereka ke benua Prism dan menangani krisis ini bersama-sama. Ekspresi Chuli berubah berat lagi. Dan apakah 8 pasukan peringkat perak sudah bergerak? Qinlai bertanya lagi. Chuli mengerutkan kening dalam-dalam sebelum menggelengkan kepalanya. Sejauh ini tidak ada apa-apa. Qinlai menghela nafas. Sejak insiden ini terjadi di domain Sekte Terminator, ada banyak orang yang mungkin melihat ini sebagai peluang bagus. Mereka mungkin belum tentu melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Saat dia mengatakan ini, ekspresi Chuli semakin suram. Sudut pandang Qinlai bertepatan dengan kekhawatiran Chuli dengan sempurna. Dilihat dari situasi saat ini, kemungkinan besar memang demikian. Selama hampir 300 tahun, Forefather Terminator telah duduk teguh di atas tahta yang merupakan pembudidaya terkuat dari tanah kekacauan. Kekuatan Sekte Terminator juga meningkat sebagai tanggapan, dan mereka menunjukkan tanda-tanda berubah menjadi sekte terbesar di tanah kekacauan. Bagi pasukan peringkat perak itu, gagasan Sekte Terminator yang terus tumbuh lebih kuat terlalu menakutkan. Mereka sama sekali tidak punya niat untuk membiarkan Sekte Terminator tumbuh lebih kuat. Jika invasi orang luar kali ini dapat menghabiskan sebagian dari kekuatan Sekte Terminator dan membuat mereka kehilangan beberapa ahli mereka, tidak diragukan lagi itu akan menjadi berita bagus bagi sekte-sekte ini. Beberapa sekte akan melihat invasi orang luar sebagai peluang bagus. Beberapa dari mereka bahkan mungkin diam-diam merayakan, senang dengan hasil ini. Saya hanya berharap bahwa orang luar di benua Prism tidak sesulit ras Asura, atau yang lain. Chuli menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Kali ini, 9 pasukan peringkat perak yang hebat tidak akan bersatu seperti sebelumnya. Mereka hanya akan meletakkan prasangka mereka dan bekerja sama ketika situasinya telah memburuk ke titik tertentu. Namun, agak tidak realistis untuk mengharapkan mereka bertarung bersama denganmu sekarang, kata Qinlai. Saya rasa begitu. Chuli tampak tak berdaya. 3 hari lagi berlalu. Hari itu, beberapa artefak roh terbang berukuran besar yang mengibarkan bendera Istana Pemujaan Bulan telah muncul di depan kapal Sekte Terminator. Ketika kedua belah pihak sudah dekat satu sama lain, Qinlai berkonsentrasi dan segera melihat bahwa Dong Wanzai, Liu Yan dan para pemimpin Istana Pemujaan Bulan lainnya berjalan dari artefak roh terbang itu dengan ekspresi gelap. Mereka akan bertemu dengan Lei Yan dan pasangan suami istri, Suran dan Tong Zenzhen. Ayo pergi dan lihat juga. Chuli mengundang Qinlai. Qinlai mengikutinya. Mereka bahkan belum mencapai sisi lain kapal ketika mereka mendengar Lei Yan meneriakkan semburan caci maki pada Dong Wanzai. Wajah Dong Wanzai, Liu Yan, dan semua orang memerah, tetapi mereka tidak berani menjawab. Mereka hanya menundukkan kepala mereka dalam ketaatan dan membiarkan pelanggaran menyapu mereka. Mereka adalah kekuatan bawahan dari Sekte Terminator, dan Lei Yan adalah saudara junior dari Nan Zhengtian sendiri. Statusnya di Sekte Terminator tinggi untuk sedikitnya, jadi mereka tidak punya pilihan selain tunduk pada otoritasnya dengan patuh. Qinlai telah memberimu peringatan yang paling keras, tetapi mengapa kamu tidak mendengarkannya dan mengungsi pada pemberitahuan pertama? Mengapa Anda tidak segera memberitahu AS? Lei Yan terus mengaum. Setiap pemimpin Istana Pemujaan Bulan memiliki ludah di wajah mereka, tetapi tidak satu pun dari mereka yang berani menghapusnya. Mereka semua tampak sangat lemah sekarang. Siapa Qinlai? Semua orang tampak bingung dengan nama itu. Waktu yang tepat, Lei Yan memberi isyarat kepada Qinlai saat dia melihatnya. Qinlai berjalan ke arah mereka dengan ceroboh. Apakah kamu mengingatkan mereka tentang bahayanya? Lei Yan menarik banyak sikap mengancamnya ketika dia berbicara dengan Qinlai. Namun, suaranya masih tinggi. Qinlai mengangguk dan melirik Dong Wanzai, berkata, saya sangat terkejut menemukan Anda hidup, Master Istana Dong. Saya kira Anda akhirnya bereaksi menjelang akhir. Kalau tidak, Anda akan menjadi makanan bagi orang luar itu seperti Jewel Flame Manor dan Asosiasi Bela Diri Surgawi. Kamu adalah, Dong Wanzai tampak benar-benar bingung. Yao Tian, siap melayani Anda. Qinlai membungkuk sedikit dan berkata dengan sopan, izinkan saya memperkenalkan diri sekali lagi. Nama saya Qinlai. Saya berasal dari Setting Sun Islands, dan saya diundang oleh Forefather Terminator sebagai tamu. Qinlai, kamu Qinlai. Dong Wanzai terkejut. Tidak seperti Yue Ji, Ye Ji, dan Sui Ji, Dong Wanzai adalah kepala istana dari Istana Pemujaan Bulan. Dia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang tanah kekacauan. Itu sebabnya dia tahu siapa Qinlai. Dia adalah orang yang selamat dari makam dewa, pemenang dari banyak peninggalan elit kuno,
pembudidaya yang membantu Bloodfin Sect merebut kembali gelar mereka sebelumnya dan membantu Pulau Matahari Emas dalam melenyapkan dua kekuatan peringkat tembaga besar, Istana Awan Hitam dan Paviliun Laut Surgawi. Dia memiliki 8 mayat dewa, dan dia membantu Bloodfin Sect dalam pertahanan melawan Black Fudo Cult dan 3 keluarga besar. Dia juga penguasa Pulau Flaming Sun Island. Ketika setiap rumor tentang Qinlai telah melewati telinga Dong Wanzai sekali, tatapannya pada Qinlai perlahan berubah. Liu Yan dan semua orang terkejut tanpa kata-kata. Tidak heran Bloodfin Sect begitu murah hati untuk memberikan 5 bom mendalam yang berkobar. Tidak heran, gumam Dong Wanzai. Dia tahu bahwa Grey Island adalah pencipta sebenarnya dari Blazing Profound Bomb, bahkan jika Bloodfin Sect yang menjualnya. Pulau Abu-Abu berada di bawah yurisdiksi Pulau Flaming Sun, dan Qinlai juga merupakan penguasa pulau dari Pulau Flaming Sun. Jika Anda bersedia untuk menyatakan identitas Anda, saya akan memperhatikan peringatan Anda. Beberapa saat kemudian, Dong Wanzai mengatupkan giginya secara rahasia dan menatap Qinlai dengan sedikit dendam. Saya tidak cukup kuat. Siapa yang bisa mengatakan bahwa Istana Pemujaan Bulan tidak akan mengancamku jika aku mengungkapkan identitasku? Qinlai mengerutkan kening. Jika Anda jahat dan berencana untuk menangkap saya hidup-hidup untuk sesuatu, saya tidak dapat menjamin bahwa saya akan dapat mundur dengan aman. Aku tidak akan berani. Dong Wanzai berkata dengan tergesa-gesa. Mungkin tidak. Qinlai menggelengkan kepalanya. Kamu memiliki tanggung jawab yang tak terbantahkan dalam kekacauan ini. Lei Yan kehilangan kesabarannya dan memelototi Dong Wanzai. Dia berteriak, bahkan jika kita berhasil mengusir orang luar dari benua Prism, itu tetap bukan rumah Istana Pemujaan Bulan lagi. Setelah perang ini berakhir, Sekte Terminator akan memindahkan sekte Anda ke dataran rendah sebagai hukuman. Dong Wanzai menghela nafas kesal. Dia tidak punya pilihan selain menerima nasibnya. Apakah kamu pernah melihat orang luar itu sebelumnya? Pada saat inilah Suran yang diam tiba-tiba angkat bicara. Kami belum. Tetapi kami memiliki laporan tentang penampilan orang luar dari bawahan kami, dan kami mengingatnya dengan cukup baik, kata Liu Yan. Beritahu kami secara detail. Mata Suran sedikit berbinar. Orang luar ini tidak tinggi-tingginya sekitar 1,5 meter. Mereka memiliki pupil kembar dan lidah yang panjangnya hampir 0,5 meter. Lidah mereka terlalu panjang untuk dipegang di dalam mulut mereka, jadi mereka membiarkannya menggantung di bawah dagu mereka hampir sepanjang waktu. Juga, mereka tidak memiliki rambut di atas kepala mereka. Sebaliknya, mereka memiliki perasa daging yang terlihat seperti tentakel. Liu Yan melakukan yang terbaik untuk menggambarkan penampilan orang luar sedetail mungkin. Setiap anggota Sekte Terminator mendengarkan deskripsinya dengan berat hati. Apakah ada di antara kalian yang tahu dari mana orang luar ini berasal? Lei Yan bertanya. Para tetua Sekte Terminator mengerutkan kening dalam pikiran tetapi tidak bisa memberikan jawaban. Sepertinya tidak ada yang pernah mendengar tentang balapan ini sebelumnya. Suran juga terkejut dengan pertanyaan ini, dan tidak ingat ras dengan penampilan mereka. Dia kemudian menatap Tong Zenzhen dan bertanya dengan lembut, apakah kamu tahu siapa mereka? Tong Zenzhen menyipitkan matanya dan berpikir keras. Dia melambaikan tangan pada Suran untuk berhenti mengganggunya untuk saat ini. Suran segera terdiam dan menatapnya dengan penuh harap. Dia sepertinya berpikir bahwa dia adalah satu-satunya yang akan mengetahui identitas orang luar itu. Qinlai juga sedang berpikir keras. Dia tidak tahu mengapa, tapi dia merasa seperti dia tahu ras asing ini setelah mendengar deskripsi mendalam Liu Yan tentang penampilan mereka. Dia terus merasa seperti dia telah membaca tentang orang luar ini dari kitab suci kuno tertentu. Dia berpikir keras dan berusaha menggali ingatan yang tertutup debu ini dari sudut terdalam pikirannya. Dia tidak yakin berapa lama waktu telah berlalu ketika cahaya inspirasi tiba-tiba melintas di benaknya. Sebuah memori memasuki pikirannya begitu saja. Ras Ghoul Surga. Mereka disebut ras Surga Ghoul. Qinlai tiba-tiba memecah kesunyian. Tatapan semua orang tertuju padanya. Perlombaan ini dulu tinggal di alam roh sampai perlombaan pertarungan surga tiba dan mulai mendominasi tempat ini. Mereka melakukan pertempuran singkat melawan Heaven Fighting Rache, tetapi menderita kekalahan yang mengerikan di tangan mereka dan hampir dibantai sampai akhir. Ras Heaven Ghoul yang selamat secara kebetulan harus menggunakan bakat rasial mereka dan melarikan diri ke arus ruang yang kacau untuk melarikan diri dari pengejaran Heaven Fighting Rache dan memastikan kelanjutan ras mereka. Qinlai merapikan ingatan yang tiba-tiba muncul di kepalanya, mengerutkan kening dan mulai menjelaskan perlahan, ada banyak teror besar di arus ruang yang kacau. Ini adalah tempat di antara celah alam roh dan banyak dunia tambahan di mana energi roh terdistorsi, dan entitas pemakan jiwa ada di mana-mana. Bahkan praktisi bela diri alam abadi dapat kehilangan nyawa mereka di tempat ini.
Heaven Goal Rache secara alami disesuaikan dengan energi roh yang kacau, itulah sebabnya mereka akhirnya melarikan diri ke aliran ruang yang kacau setelah mereka menghadapi ancaman kepunahan oleh Heaven Fighting Rache. Mereka memutuskan semua koneksi mereka dengan Spirit Realm karena takut bahwa Heaven Fighting Rache akan menggunakan koneksi ini untuk mengejar mereka. Setelah itu, Heaven Goal Rache tidak pernah muncul lagi. Mereka tidak pernah muncul bahkan setelah dominasi Heaven Fighting Rache dan pengasingan berikutnya. Ini semua yang saya tahu. Semua orang menatapnya dengan heran ketika dia selesai. Ekspresi mereka sama anehnya dengan yang bisa dibayangkan. Suran akhirnya ingat untuk bertanya kepada Tong Zenzhen setelah momen keterkejutan berlalu. Dia bertanya dengan nada rendah, bagaimana? Tong Zenzhen menggelengkan kepalanya dan tersenyum meminta maaf. Saya tidak tahu apa-apa tentang balapan ini. Suran jelas terlihat sangat heran. Dia tampaknya terkejut bahwa Qin Lai dapat mengatakan begitu banyak hal tentang ras ini ketika bahkan Tong Zenzhen tidak tahu apa-apa tentang mereka. Suran tidak bisa menahan diri untuk tidak meliriknya. Sementara semua orang tercengang dengan pengetahuannya, Qin Lai sendiri tenggelam dalam pemikiran yang mendalam merenungkan pertanyaan yang sama. Ketika ingatan tentang Heaven Goal Rache muncul di benaknya, dia menyadari bahwa ingatannya tidak sepenuhnya tertutup. Dia bisa membaca teks kuno yang terukir di 12 pilar pola roh di sekte persenjataan. Dia juga mampu memahami bahasa ras iblis bertanduk dan berkomunikasi dengan Kuluo dan penghuni alam neter lainnya di alam neter. Ada juga saat dia tiba-tiba membangunkan Spirit Arts Fusion saat bertarung. Hari ini, dia benar-benar mengingat asal-usul Heaven Goal Rache setelah mendengarkan deskripsi Liu Yan tentang mereka dan beberapa upaya dalam mengingat. Ini semua adalah hal yang tertanam jauh di dalam ingatannya. Semua kelainan ini berarti bahwa ingatan yang tidak berhubungan dengan dirinya ini dapat dipanggil kembali pada saat dibutuhkan. Tetapi segala sesuatu tentang asal-usulnya, latar belakangnya, kerabatnya, pengalamannya, alasan mengapa ingatannya disegel, dan sebagainya sangat tertutup rapat sehingga hampir tidak mungkin baginya untuk mengingatnya. Melalui kejadian ini, dia sampai pada kesadaran kecil. Segel pada pengetahuan yang telah dia kumpulkan, hal-hal yang dia pelajari, dan kesan yang dia dapatkan dari hal-hal tertentu tidak ketat. Ras Heaven Goal, Ras Heaven Goal. Apalagi yang ada di sana? Setelah dia menerima wahyu ini, dia mengerutkan kening dalam-dalam dan melakukan yang terbaik untuk mengingat pengetahuan apapun yang mungkin dia miliki tentang ras ini. Sementara itu, Suran dan Tong Zenzhen menatapnya dengan heran seolah-olah dia adalah orang baru. Orang utama yang bertanggung jawab saat ini, Lei Yan tampak heran dan bingung. Dia juga terdiam dan menunggu Qin Lai berbicara. Semua orang bisa melihat bahwa Qin Lai melakukan yang terbaik untuk mengingat ingatannya tentang Heaven Goal Rache, jadi tidak ada yang mencoba mengganggunya. Lei Yan bahkan meletakkan jari ke mulutnya dan memberi isyarat agar Dong Wanzai, Liu Yan, dan praktisi bela diri Istana Pemujaan Bulan lainnya untuk tutup mulut. Setelah Qin Lai mengumpulkan konsentrasinya dan mencoba menggali ingatan yang tersebar yang dia miliki tentang Heaven Goal Rache, ingatan itu tiba-tiba menyala dan meletus di benaknya. Pengetahuannya tentang Heaven Goal Rache perlahan menjadi jelas setelah dia mengaturnya untuk sementara waktu. Mata Qin Lai perlahan menyala. The Heaven Goal Rache telah ada di Spirit Realm sejak lama sekali. Mereka adalah salah satu penduduk asli alam roh. Sebelum ras pertarungan surga menyerbu alam roh, ras surga Goal dulu menikmati masa kemakmuran. Mereka kebanyakan tinggal di banyak gunung terkemuka dan sungai besar di mana mereka menggali gua di dalam pegunungan untuk tujuan budidaya, hidup dan reproduksi. Ada bagian yang sangat kecil dari Heaven Goal Rache yang sensitif terhadap riak ruang, dan orang-orang ini selalu dapat menemukan aliran ruang kacau yang ada antara Spirit Realm dan dunia tambahannya. Mereka bahkan dapat membangun terowongan ruang angkasa yang dapat menghubungkan dua dunia dari dalam arus ruang yang kacau menggunakan bakat rasial mereka. Sesekali, seorang kultivator yang sangat berpengalaman dalam rahasia ruang akan muncul di antara ras ini. Mereka diberi nama, Sage Hebat. Ini juga mengapa mereka berani melarikan diri ke aliran ruang yang kacau setelah Heaven Fighting Rache memberi mereka pukulan telak. Ras Heaven Goal terlahir licik dan kejam. Mereka suka makan daging dan darah mentah, dan mereka terutama menikmati anggota tubuh binatang roh dan manusia. Karena mereka adalah penduduk asli alam roh, sistem kultivasi mereka juga mirip dengan kebanyakan ras di sekitar sini. Sistem kultivasi mereka juga dibagi menjadi 10 tahap yang berbeda, dan alamnya identik dengan milik kita. Qin Lai menyipitkan matanya dan berbicara tentang Heaven Goal Rache tanpa tergesa-gesa. Semua orang memperhatikan kata-katanya dengan saksama karena takut mereka akan kehilangan satu baris pun. Perlahan, semua orang mulai mempercayainya.
Bagaimana kamu tahu tentang balapan ini? Lei Yan akhirnya tidak bisa menahan diri untuk bertanya setelah Qin Lai berhenti. Saya telah membaca tentang mereka dari kitab suci kuno. Saya harus fokus untuk mengingat apa yang saya baca tentang mereka. Qin Lai memberinya alasan ceroboh. Lei Yan bertanya dengan setengah percaya dan setengah ragu, saya mendengar bahwa Anda berasal dari benua Scarlet Tide. Qin Lai mengangguk. Bagaimana buku kuno seperti ini muncul di tempat kecil seperti benua pasang surut jika apa yang Anda katakan itu benar? Heaven Goal Rache telah hidup di Spirit Realm sebelum Heaven Fighting Rache datang dari luar angkasa. Bagaimana mungkin ada buku atau kitab suci kuno yang bertahan dari perjalanan waktu dan entah bagaimana berakhir di benua Scarlet Tide? Lei Yan bertanya dengan bingung. Benua pasang surut terhubung ke alam neter, dan saya telah berkomunikasi dengan ras iblis bertanduk dari alam neter sebelumnya. Bahkan, saya sendiri pernah ke sana, kata Qin Lai dengan cara yang misterius. Ada hal-hal yang dapat ditemukan di Nether Realm bahkan jika mereka tidak ada di Land of Chaos. Masuk akal. Tong Zhen tersenyum. The Dark Nether Rache of Nether Realm adalah ras kuno yang kuat di masa lalu. Tidak aneh jika mereka memiliki catatan tentang Heaven Goal Rache. Suran melirik Qin Lai dalam-dalam sebelum dia mengalihkan perhatiannya ke depan dan tiba-tiba berkata, kami tidak jauh dari benua Prism. Ketika kerumunan terkonsentrasi, mereka menemukan bahwa mereka samar-samar bisa melihat garis besar benua Prism dari tempat mereka berada. Mari kita hentikan 3 kapal di sini, kata Suran. Lei Yan memikirkannya sejenak sebelum menyetujui sarannya. Dia memerintahkan anak buahnya untuk menghentikan kapal. Tidak lama kemudian, 3 kapal besi hitam raksasa berhenti di udara. Kita perlu mengirim seseorang dan memeriksa berapa banyak pembudidaya kuat ini, Heaven Goal Rache memiliki. Suran mengusap dagunya dan tersenyum dengan tenang. Lei Yan, mengapa kamu tidak membiarkan kami suami dan istri menjelajahi benua Prism sebentar? Lei Yan tampak heran, tapi aku sendiri yang harus pergi ke sana. Jika Anda pergi, orang-orang ini akan dibiarkan tanpa komandan mereka. Lebih baik kita pergi saja. Suran mengajukan diri ke depan. Lei Yan tampak ragu-ragu. Santai, saya mungkin telah mengabaikan kultivasi saya beberapa tahun terakhir ini, tetapi saya telah meningkat cukup banyak dalam kemampuan saya untuk menghindari masalah, kata Suran dengan bangga. Baiklah, awas, ya. Lei Yan dengan enggan setuju. Qin Lai, ikut kami dan bawa kami ke tempat di mana kamu menemukan anomali itu, Suran kemudian menambahkan. Qin Lai tampak terkejut. Anak ini telah dipilih oleh saudara Nan sendiri, Suran. Lei Yan buru-buru berkata. Saya tahu itu. Apa yang kau khawatirkan? Apakah kamu khawatir aku akan memakannya atau apa? Suran tertawa. Saya khawatir untuk keselamatannya. Lei Yan mengerutkan kening. Statusnya istimewa, dan dia adalah kesempatan yang dicari Brother Nan untuk meningkatkan kultivasinya. Penatua Sen sendiri mengatakan bahwa tidak ada yang harus menimpa Qin Lai. Tidak apa-apa, aku akan bertanya padanya sebagai gantinya. Suran berbalik dan menatap Qin Lai. Apakah kamu ingin ikut dengan kami bertualang, nak? Jangan khawatir, kami tidak akan menyakitimu, kata Tong Zhen dengan serius. Qin Lai memandang keduanya dan memikirkan pilihannya dengan hati-hati sejenak. Akhirnya, dia mengangguk. Baik. Bawa gadis itu bersamamu juga. Tong Zhen melirik di mana Lin Lianger berada. Qin Lai tampak terkejut, aku harus meminta izinnya dulu. Itu bukan masalah. Tong Zhen tersenyum lembut. Anak, Anda baru saja melarikan diri dari tempat itu, dan sekarang Anda akan kembali lagi. Apa kamu yakin? Lei Yan memberinya tatapan marah. Itu adalah satu hal, dan ini adalah hal lain. Setelah dia mengucapkan kata-kata ini, dia segera menuju ke ruang kultivasi Lin Lianger dan mengetuk pintu. Setelah Lin Lianger menanggapinya, dia menjelaskan, Tong Zhen itu ingin kamu ikut denganku untuk melihat orang luar itu. Bagaimana menurutmu? Aku akan ikut denganmu, Lin Lianger segera menjawab. Puluhan detik kemudian, dia berjalan keluar dari ruang kultivasi sambil diselimuti udara dingin. Pupil matanya telah berubah kembali menjadi warna putih perak yang tidak alami yang berkilau dengan kilau dingin dan tanpa ampun. Ayo pergi, desaknya atas kemauannya sendiri. Tidak saat kamu masih terlihat seperti ini. Qin Lai menggelengkan kepalanya. Lin Lianger melihat ke cermin perunggu di dalam ruangan sebelum dia menghembuskan napas dingin dan menyesuaikan kondisinya. Perlahan, dia terlihat normal sekali lagi. Sekarang kita bisa pergi. Saat itulah Qin Lai menuju keluar. Segera, dia memimpin Lin Lianger keluar dari ruangan dan mengejutkan Lei Yan dan setiap praktisi bela diri sekte Terminator lainnya. Bagaimanapun, tubuh Lin Lianger tidak memiliki kehadiran jiwa sama sekali ketika Qin Lai pertama kali membawanya ke kapal. Mereka semua berpikir bahwa dia hanyalah mayat pada saat itu.
Sama seperti bagaimana Dong Wanzai dan semua orang tercengang di Istana Pemujaan Bulan, kebangkitan Lin Lianger juga mengejutkan mereka. Gadis Lin, Qinlai akan tinggal bersama Suran sementara kamu tinggal bersamaku saat kita memeriksa situasi di benua itu. Oke, Tong Zenzhen berkata dengan lembut. Lin Lianger mengangguk patuh dan menjawab setuju. Kemudian, dia berjalan ke sisi Tong Zenzhen sendirian. Pemandangan ini membuat Qinlai merasa kagum di dalam. Ayo pergi. Suran meraih ke lengan Qinlai dan terbang menjauh dari kapal tanpa sepatah kata pun. Tong Zenzhen juga melangkah ke langit sambil memegang tangan Lin Lianger. Dia melangkah ke awan bersama Suran dan perlahan menghilang tanpa jejak. Lei Yan tampak aneh. Itu beberapa saat sebelum dia akhirnya berbalik untuk melihat Chuli. Apakah tuanmu memberitahu pasukan peringkat perak lainnya untuk mengirim orang-orang mereka? Dia sudah. Chuli mengangguk dan tersenyum kecut, menambahkan, tapi belum ada kekuatan yang menjawab atau bahkan mencoba menghubungi kami atas kemauan mereka sendiri. Aku tahu mereka tidak sabar menunggu kita melawan orang luar sampai mati. Lei Yan mendengus dingin. Jika mereka berani duduk dan menonton, maka kita akan membangun garis pertahanan di sini dan mencegah orang luar menyebar ke sekte Terminator saja. Kami akan mengabaikan hal lain di luar itu. Chuli tampak heran. 730.